Tuan Yu tidak mengambil tindakan, begitu pula bawahannya yang mengenakan baju besi hitam. Tuan Yu sedang duduk di kastil besar keluarga Zhao, minum anggur dengan nyaman. Pria raksasa berbaju hitam berdiri di luar pintu seperti patung batu yang memegang pedang besar. Ada seorang gadis cantik duduk di pelukan Tuan Yu, tetapi gadis itu terlihat sedikit gelisah dan sesekali melirik keluar jendela. Nama gadis itu adalah Zhao Xi, dia adalah saudara perempuan Zhao Rui dan ibu negara dari keluarga Zhao. Gadis itu sangat cantik, dengan alis yang indah dan tubuh yang halus seperti ular, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang indah dan menawan, membuat orang-orang dicintai. Tuan Yu memegang botol anggur di satu tangan dan membelai pinggang gadis itu dengan tangan lainnya. Dia tidak melihat ke arah gadis itu atau ke jendela, matanya terpejam, dan wajahnya damai dan nyaman. Tiba-tiba, mata Tuan Yu terbuka, dan cahaya dingin di dalam bersinar seperti pedang tajam melalui jendela utara dan menuju langit. Tidak ada apapun di langit, hanya hujan deras yang turun. Pria lapis baja hitam di luar pintu juga melihat ke langit utara. Dia melihatnya sebentar, matanya menjadi dingin, dan dia membungkuk dan berkata, "Tuan, sepertinya ada di Qingzhou, orang-orang." Zhao Xi terkejut dan melihat beberapa saat dengan mata terbuka lebar, tetapi tidak melihat apapun. Dia bertanya dengan ragu, "Tuan Yu, ada apa?" Tuan Yu sangat menyayangi Zhao Xi, dan menjelaskan dengan santai sebuah pesawat luar angkasa lapis baja datang, dan ada lebih dari selusin orang. Pesawat luar angkasa lapis baja besi. Zhao Xi tidak mengerti, jadi dia melihatnya lagi dan berkata dengan ragu, "Mengapa saya tidak dapat melihatnya, dan mengapa tidak ada suara?" Hehe, Tuan Yu menyentuh pantat montok Zhao Xi dan berkata sambil tersenyum, "Pesawat luar angkasa lapis baja adalah artefak surgawi. Orang-orang di kapal tidak ingin Anda melihatnya. Bahkan jika Anda berada di sekitar Anda tidak dapat melihat atau mendengar apapun, terdengar." "Oh," Zhao Xi menjawab dengan pemahaman yang samar-samar, dan kemudian bertanya dengan gugup, "Tuan Yu, apakah sesuatu akan terjadi?" "Tidak apa-apa." Tuan Yu menyesap anggur dan berkata, "Mereka dari Qingzhou. Mereka mungkin hanya datang untuk melihat kegembiraan. Mereka tidak memperlihatkan pesawat ruang angkasa lapis baja. Itulah yang mereka maksud." Pria raksasa berbaju besi hitam itu mengangguk. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah selatan dan berkata dengan suara yang dalam, "Dua kereta emas juga datang dari selatan. Tampaknya mereka adalah gadis dari keluarga Zi dan Ye keluarga." Zhao Xi melihat ke arah selatan dengan gugup lagi, tetapi juga tidak melihat apapun. Tuan Yu meliriknya beberapa kali dan berkata, "Tidak apa-apa, mereka hanya menonton kesenangan. Kedua gadis ini awalnya di sini untuk berlatih. Kali ini di es abis saya belum menangkap apapun, jadi saya mungkin merasa sedikit sedih. Saya tidak ingin segera kembali ke keluarga saya hanya datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Kedua gadis ini tahu saya di sini, jadi mereka pasti tidak akan ikut campur." Senyuman muncul di sudut mulut Zhao Xi dan dia berkata dengan lembut, "Itu wajar. Tuan Yu berada di peringkat 50 teratas dalam daftar Dewa Perang Gurun Bei. Siapa di antara kita, seorang tokoh terkenal di Gurun Bei, tidak berani menatap Tuan Yu?" Hahaha. Tuan Yu tertawa keras dan meminum 3 teguk anggur. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Yu Hen, pergilah ke kompleks keluarga Liu dan lihatlah. Jika semuanya berjalan baik, jangan mengambil tindakan. Bagaimanapun, reputasinya tidak baik, dan keluarga Liu adalah keluarga Hong Guk-guk. Jika situasinya tidak baik, tolong bantu saya. Menurut Anda mengapa keluarga Zhao mengikuti saya sekarang?" Pria kuat berbaju hitam itu membungkukkan tangannya dan melangkah mundur, berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke halaman keluarga Zhao. Tuan Yu berdiri, menggendong Zhao Xi, dan berjalan menuju sebuah ruangan. Dia menatap Zhao Xi dan berkata, "Xiao Xier, setelah malam ini, kota Wuling ini milik keluarga Zhao-mu. Jangan menunggu di sini lagi. Pergilah tunggu. Perang sedang berkecamuk di luar, orang-orang sekarat setiap hari, dan kepala keluarga Zhao masih bertempur dalam pertempuran berdarah. Tuan Yu ingin berhubungan seks dengan Nona Zhao. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Yu ini memiliki hobi khusus." Meskipun Zhao Xi sangat khawatir di dalam hatinya, dia takut sesuatu akan terjadi pada ayah dan saudara laki-lakinya. Tapi beraninya dia tidak menaati Tuan Yu. Dia hanya bisa membenamkan kepalanya di pelukan Tuan Yu dengan wajah memerah, dan membiarkan Tuan Yu membawanya ke kamar. 3 kelompok pengunjung aneh datang dari langit, sebuah pesawat ruang angkasa lapis baja besar datang dari utara, dan 2 kereta emas datang dari selatan. Namun, orang-orang ini jelas tidak ingin orang-orang di bawah mengetahuinya, jadi mereka mengaktifkan pembatasan senjata misterius, yang tidak akan ditemukan kecuali mereka kuat.
4 wanita muda dan cantik berdiri di dek pesawat ruang angkasa lapis baja, semuanya berkumpul di sekitar pagar pembatas di samping kapal, menatap halaman keluarga Liu di bawah untuk menyaksikan pertempuran. Langit dipenuhi hujan lebat, dan hujan yang turun di pesawat luar angkasa lapis baja dipisahkan oleh perisai tak kasat mata, tidak ada setetes pun hujan yang jatuh di dalam kapal besar itu. Jangan lihat keseruannya, ada juga seorang wanita tua berambut perak di geladak, memegang tongkat berbentuk ular, dia melirik keempat gadis itu dan berkata hati-hati perhatikan pergerakan Sol Pond Realm di bawah. Meskipun kalian semua berada di Sol Pond Realm, pengalaman tempur Anda dan kesenjangan kesadaran sangat jauh dan ini adalah kesempatan belajar yang bagus. Nenek, kami ingat. Keempat gadis itu membungkuk dengan hormat dan dengan hati-hati memperhatikan gerakan beberapa prajurit Sol Pond Realm di bawah. Wanita tua berambut perak itu mengangguk puas, berjalan ke kabin dengan tongkat berbentuk ular, dan mengabaikan mereka. Dia datang ke sini hanya untuk membiarkan keempat juniornya mengamati dan belajar adapun hidup dan mati orang-orang di bawah, bagaimana dia bisa peduli. Hal semacam ini terjadi setiap hari di banyak tempat, dan dia sudah lama terbiasa. Sama, 2 kereta emas dari selatan juga datang untuk menyaksikan kemeriahan. Kedua kereta itu masih bersebelahan. Di depan kereta itu berdiri 2 orang gadis cantik. Salah satunya mengenakan baju besi lembut manusia berwarna hijau zamrud, memegang seruling giok putih, dan hijau leher putih ada bunga kecil berwarna ungu di atasnya, dengan temperamen anggun, seperti Dewi Sembilan Surga. Jika Luli bisa melihat orang ini, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah wanita keluarga super yang dia temui di Gunung Hanyun, seorang gadis jenius dengan darah kelas 7. Ada seorang gadis dengan kelas yang sama berdiri di kereta di sebelahnya. Dia tidak mengenakan baju besi lembut, tetapi mengenakan gaun anggun berwarna kuning muda. Dia memiliki alis yang indah, tanda merah di antara alisnya, dan tanda garis keturunan yang sangat jelas di wajahnya, lehernya, juga berwarna ungu, tapi tandanya bukanlah bunga kecil, melainkan monster aneh. Garis keturunan kelas 7. Pejuang garis keturunan sangat jarang, tetapi kedua gadis ini sama-sama memiliki garis keturunan kelas 7, jika orang-orang di bawah melihatnya pasti akan menimbulkan keributan. Kedua gadis itu dijaga oleh beberapa pria kuat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak tertarik dengan pertempuran di bawah. Namun, kedua wanita muda itu melihat ke bawah dengan penuh minat, menatap pertempuran antara prajurit Realem Kolam Jiwa, sedangkan prajurit lainnya, mereka bahkan tidak melihat ke arah mereka. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan tumpul dari halaman barat keluarga Liu. Kedua wanita itu melirik dan melihat kembang api bermekaran di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun karena hujan lebat, cahayanya padam dan kembang api pun musnah bahkan sebelum mekar. Kedua wanita itu tanpa sadar melirik ke bawah kembang api. Mereka melihat seorang prajurit mengejar prajurit lainnya. Dengan cahaya samar energi yang dalam, kedua gadis itu samar-samar bisa melihat 2 orang yang berlari di bawah. Hei, itu sebenarnya dia. Gadis yang memegang seruling giok dengan tanda bunga ungu kecil di lehernya mengerutkan kening dan bergumam. Dia meliriknya beberapa kali, dan kemudian berkata dengan terkejut lagi terakhir kali saya melihat pemuda ini, dia berada di alam Xuanwu, tetapi dia baru saja mencapai alam Shenhai. Dan, dia adalah sangat cepat, tidak lebih lemah dari alam Shenhai akhir. Ah, kekuatannya sangat kuat, beratnya harus lebih dari 100.000 kilogram. Ledakan, Luli menyusul Zhao Rui di halaman barat, menyayat punggung Zhao Rui dengan pisau, dan membuat Zhao Rui terbang lebih dari 10 kaki, baru kemudian gadis itu menilai bahwa kekuatan Luli lebih dari 100.000 kilogram. Zhao Rui ditusuk dengan keras, tapi dia tidak mati. Dengan darah di mulutnya, dia bangkit dan terus berlari sambil berteriak ngeri, selamatkan aku, ayah, selamatkan aku. Saudari Zilian apakah kamu kenal anak itu? Mendengar gumaman gadis yang memegang seruling giok, gadis dengan rok kuning muda mengalihkan pandangannya, tapi gadis yang memegang seruling giok menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yuhan, aku hanya bertemu dengannya sekali. Anak laki-laki ini, agak aneh, sayang sekali garis keturunan yang kuat tidak terbangun. Beberapa pria kuat yang mengenakan baju besi emas di sebelahnya mengangguk setuju. Mereka dapat dengan mudah melihat keanehan Luli. Dia hanya menerobos alam laut ilahi, tetapi dia dapat memiliki kecepatan dan kekuatan yang begitu cepat. Dia dianggap jenius. Namun, tanpa membangkitkan garis keturunannya yang kuat, Luli tidak memiliki banyak nilai di mata mereka, dan dia tidak layak untuk direkrut sama sekali. Zilian sangat percaya bahwa keluarga Zi mereka tidak kekurangan bakat. Banyak orang jenius dan orang kuat di Gurun Utara ingin bergabung dengan keluarga Zi mereka. Tanpa membangkitkan garis keturunan yang kuat,
mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pintu si keluarga. Sial, dia sebenarnya memakai baju besi tingkat bumi. Luli dari halaman barat keluarga Liu sedang berlari kencang, dia telah mengejar Zhao Rui sejauh beberapa mil dan memukulnya 3 kali, tetapi dia tidak dapat menghancurkan baju besi Zhao Rui. Luling memintanya untuk menangkap Zhao Rui hidup-hidup, tetapi dia tidak memotong kepalanya dan hanya ingin melukainya dengan parah. Ayah, selamatkan aku. Zhao Rui berlari ke depan dan berteriak tanpa henti, dia dipukul oleh Luli 3 kali dan dia mencium bau kematian. Jika bukan karena baju besi tingkat bumi yang dia kenakan, dia pasti sudah mati 3 kali sekarang. Dia tahu betul bahwa jika keluarga Zhao tidak mengirim orang kuat untuk menyelamatkannya, Luli tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri, dan dia pasti akan mati. Dia tidak ingin mati. Dia adalah calon tuan muda kota Wuling. Dia masih memiliki masa depan yang cerah. Dunia ini begitu indah dan begitu banyak keindahan. Dia tidak punya waktu untuk menikmatinya. Bagaimana dia bisa mati sekarang? Memanggil. Bayangan hitam terbang dengan kecepatan yang menakutkan dari halaman selatan, dan bom sinyal darurat yang dia lemparkan tadi berpengaruh. Ketika dia melihat wajah yang dikenalnya, dia segera menangis kegirangan dan berteriak Elder King, selamatkan aku. Kembang api tadi adalah sinyal bantuan darurat keluarga Zhao. Keluarga Zhao diperingatkan dan mengirim orang yang kuat untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah tetua yang kuat dari aula luar yang berada di tahap akhir alam laut ilahi. Luli baru saja menerobos ke alam laut ilahi selama Penatua King datang, Luli pasti akan dibasmi dengan mudah. Tahap selanjutnya dari alam laut ilahi. Orang pembawa sial. Luli mengutuk secara diam-diam, mengertakkan giginya lebih cepat, mengambil pisau Tianlin dan memukul salah satu kaki Zhao Rui dengan keras. Luling ingin dia menangkap Zhao Rui hidup-hidup. Sekarang tidak mungkin menangkap Zhao Rui secara utuh, dia hanya bisa menghancurkan Zhao Rui terlebih dahulu. Meskipun orang yang tidak berguna mungkin tidak dapat menghentikan pengejar keluarga Zhao, itu lebih baik daripada mayat. Suzy, apakah kamu berani? Bayangan hitam yang terbang di kejauhan melihat tindakan Luli dan meraung marah, tapi Luli menganggap kata-katanya sebagai kentut dan terus menebas dengan pisau Tianlin. Luli terlalu cepat, dan Zhao Rui tidak bisa mengelak, dia memiliki armor senjata misterius tingkat bumi di tubuhnya, tetapi tidak di kakinya. Luli sangat marah dan memotong kaki kanan Zhao Rui dengan pisau, Zhao Rui menjerit dan berguling-guling di tanah sambil memegangi kakinya. Tuan Rui, aku akan mencabik-cabikmu, orang menyebalkan kecil. Penatua King dari keluarga Zhao sudah berada kurang dari beberapa ratus kaki jauhnya. Dia melompat-lompat dari loteng ke loteng, dan terus mendekat. Bahkan sebelum dia mendekat, aura pembasmi yang mengerikan memenuhi tubuhnya, membuat air hujan tampak seperti air hujan, jatuh sedikit lebih lambat. Hujan tidak turun lebih lambat, tetapi berangsur-angsur menjadi lebih ringan, hujan turun dengan deras dan berhenti dengan cepat. Apakah hujannya akan berhenti? Di halaman ruang tamu, Luling, yang berdiri di depan pintu, bergumam. Dia tiba-tiba berjalan keluar dengan tongkat. Liu Yi tertegun dan bertanya Nona Lu, mau kemana? Di luar berbahaya. Luling melirik ke arah tenggara dan berkata, adikku sepertinya sedang dalam masalah. Aku ingin pergi melihat dan membantunya. Luli telah mengejar Zhao Rui untuk sementara waktu. Dengan kekuatan bertarung Luli, dia seharusnya menangkap Zhao Rui hidup-hidup. Sinyal suar baru saja menyala. Jelas bahwa Zhao Rui sedang meminta bantuan dari anggota keluarga yang kuat. Ketika Liu Yi melihat suar itu, dia merasa sedikit khawatir, tetapi kekuatan tempurnya lebih lemah dari Luli, dan dia diperintahkan untuk menjaga Simen, jadi tidak mungkin dia bisa pergi. Luling mengabaikannya dan segera pergi dengan tongkat. Liu Yi berpikir sejenak dan mengertakkan gigi untuk menyusul Luling dan berkata, Nona Lu, saya akan mengantarmu ke sana. Liu Yi tidak tahu apa yang bisa dilakukan Luling untuk membantu, atau apa yang akan terjadi jika dia pergi ke sana. Dia secara naluriah ingin membantu Luling dan Luli. Mungkin Luli bersaudara telah memberinya terlalu banyak kejutan malam ini, dan tanpa sadar dia ingin lebih dekat dengan mereka. Luling berjalan terlalu lambat, tidak memiliki kekuatan bertarung, dan satu kakinya lumpuh. Dia berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba berkata Nona Yi, bisakah kamu menggendongku di punggungmu dan menemukan adikku secepat mungkin? Bisa, Liu Yi bahkan tidak memikirkannya, dia hanya meletakkan Luling di punggungnya dan berlari menuju ke arah pelepasan suar. Pertempuran di halaman barat telah berakhir, namun pertempuran di pintu masuk utama halaman selatan baru saja dimulai. Prajurit Realem Kolam Jiwa yang kuat dan semua prajurit Realem Laut Ilahi dari kedua sisi dikirim, prajurit Realem Xuanwu telah dibantai sebagian besar, dengan tumpukan mayat terbentuk.
Alam Xuanwu dari 4 keluarga besar di gerbang selatan mengirimkan 1.000 orang, dan keluarga Liu juga memiliki lebih dari 1.000 orang. Pada saat ini, lebih dari separuh korban di kedua sisi terbasmi. Air hujan di alun-alun di dalam gerbang selatan berubah menjadi merah darah, dan ada tunggul pohon serta lengan patah di mana-mana. Tak terhitung orang yang terluka parah jatuh ke dalam genangan darah, melolong dan menggeliat kesakitan. Pemandangan itu sangat berdarah dan menakutkan. Ada 3 prajurit Sol Pon Realem di keluarga Liu, pemimpin klan masih koma dan belum berpartisipasi dalam pertempuran. Tetua pertama dan tetua kedua dari alam kolam jiwa sedang bertarung dengan kepala keluarga Zhao, Zhao Gui, dan kepala keluarga Lu. Namun, tidak hanya ada 2 alam kolam jiwa di pihak keluarga Liu, tetapi juga seorang lelaki tua aneh berambut coklat yang berkelahi dengan kepala keluarga Chen dan keluarga He. Orang-orang berkelahi bersama. Orang tua aneh berambut coklat ini adalah bantuan asing yang diundang oleh keluarga Liu. Untuk mengundang orang ini, keluarga Liu menghabiskan banyak uang, dan hampir setengah dari kekayaan keluarga diambil oleh orang ini. Disayangkan, para leluhur dari 4 keluarga besar semuanya berada di alam Sol Pon, 1 lebih banyak dari keluarga Liu. 4 keluarga besar semuanya adalah keluarga kelas 2, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada prajurit Sol Pon Realem di keluarga mereka. Para leluhur dari 4 keluarga besar semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Sol Pon Realem. Sebuah keluarga dengan 3 prajurit Realem Laut Ilahi adalah keluarga kelas 2, dan keluarga dengan 3 prajurit Realem Kolam Jiwa adalah keluarga kelas 3. Ini adalah klasifikasi tingkat kekuatan keluarga di Gurun Utara. Jika sebuah keluarga hanya memiliki 2 prajurit alam kolam jiwa, itu hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 2. 4 keluarga besar berada dalam situasi yang sama. 4 lawan 3. Meskipun ahli alam kolam jiwa yang diundang oleh keluarga Liu telah mencapai puncak alam kolam jiwa, keluarga Liu masih berjuang. Orang tua berambut coklat yang diundang hampir tidak bisa mendukungnya. 1 lawan 2. Tetua tertua dari keluarga Liu melampaui Zhao Gui dalam kekuatan tempur, dan tetua kedua ditekan dan dipukuli oleh kepala keluarga Lu. Kuncinya adalah, jelas ada lebih banyak pejuang alam laut dewa di kedua sisi dari 4 keluarga besar daripada dari keluarga Liu. Semangat prajurit keluarga Liu rendah, bahkan banyak yang bertempur setengah hati, siap mengungsi kapan saja. Tuan Yu ada di sini dan saat ini sedang duduk di halaman keluarga Zhao. Bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, dia masih menekan kepala semua orang seperti gunung besar. Seorang tetua dari keluarga kelas 5, salah satu dari 50 orang kuat teratas dalam daftar Dewa Perang Gurun Utara, kekuatan mengintimidasinya tidak biasa. Ledakan, tetua agung menembakkan cahaya pedang misterius, memaksa Zhao Gui mundur. Dia melihat sekeliling, dengan tatapan tegas di matanya, dan berteriak dengan marah ke belakang 18 tua. Di dalam ruangan kastil, seorang lelaki tua berambut abu-abu mendengar auman tetua agung itu, tanpa daya mengeluarkan pil dan memberikannya kepada seorang lelaki tua kurus yang terbaring di tempat tidur. Obat mujarab adalah obat mujarab terbaik, tingkat ke-8, sangat berharga. Orang tua yang berbaring adalah kepala keluarga Liu. Ada kemungkinan besar dia akan bangun setelah menelan ramuan pamungkas ini. Tetapi, potensi ramuan ini terlalu kuat, dan tubuh kepala keluarga Liu saat ini tidak dapat menahannya. Bahkan jika dia dibangunkan secara paksa, dia hanya akan melancarkan beberapa serangan paling banyak dan akan mati total. Pada saat-saat terakhir keluarga Liu, tetua pertama tidak terlalu peduli dan hanya bisa memaksa tetua ke-18 untuk membangunkan kepala keluarga Liu. Setelah beberapa saat, kepala keluarga Liu perlahan membuka matanya. Mati. Dari halaman barat keluarga Liu, Penatua Zhao Jiaqing meraung. Dia tidak memiliki senjata apapun di tangannya. Satu-satunya hal yang istimewa tentang dia adalah dia mengenakan sepasang sepatu bot tembaga mengkilap. Dia melompat dari kastil batu. Kastil batu itu tiba-tiba runtuh. Kakinya bersinar seperti embusan angin, menghantam Luli secara langsung. Luli menggulingkan Zhao Rui, yang membuat Penatua King sangat marah. Kecepatan Penatua King terlalu cepat. Luli baru saja memotong kaki Zhao Rui dan sebelum dia bisa melakukan apapun, Penatua King sudah menembak ke arahnya. Gerakannya sangat aneh, tubuhnya terbang secara diagonal, dengan kaki di depan dan badan di belakang, serangannya sepertinya mengandalkan sepenuhnya pada 2 kaki. Nyatanya, kekuatan bertarung Penatua King sepenuhnya terletak pada kakinya, dan dia adalah kaki hantu yang terkenal di kota Wuling. Luli mendengarkan jeritan yang pecah di udara dan memahami bahwa kaki ini sangat sulit untuk disambungkan, jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia akan dihantam sampai mati. Sepasang sepatu bot tembaga ini pasti merupakan senjata misterius, atau senjata misterius tingkat tinggi. Ada paku di bagian depan dan belakang sepatu, kalau kena di kepala pasti mekar.
Kecepatan Penatua King terlalu cepat, dan Luli tidak dapat melarikan diri, dia hanya bisa menenggelamkan kakinya, memegang pisau Tianlin di kedua tangannya, dan menggunakan kekuatan terbesarnya untuk menyerang sepasang sepatu bot tembaga yang mendekat dengan cepat. Dang dang dang, beberapa ledakan tumpul terdengar, lengan Luli mati rasa karena guncangan, dan tubuhnya mendidih dengan energi dan darah, dia menebas 5 kali berturut-turut, dan akhirnya menjatuhkan sepatu bot tembaga. Hei, satu sepatu bot tembaga terlempar ke belakang, tetapi sepatu bot tembaga lainnya tiba-tiba tersapu ke depan, dan sepatu bot tembaga pertama terlempar keluar lagi seperti kilat. Penatua King sudah terbaring di udara, kakinya ditendang terus-menerus seperti kilat, dia ingin membasmi Luli sekaligus. Minum. Luli mengabaikan ki dan darah yang mendidih di tubuhnya, mengayunkan pisau Tianlin dan menghantamkannya seperti kilat, mengenai sepasang sepatu bot tembaga yang ditendang secara berurutan. Dentang, dentang, dentang. Ada suara-suara tumpul satu demi satu, dan Luli terus mundur, dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya. Penatua King di sana mendarat di tanah. Dia menendang satu kakinya ke tanah dan terbang ke arah Luli tanpa berhenti sejenak. Kakinya ditendang seperti kilat, tanpa memberi Luli waktu untuk bernapas. Bagaimana bisa? Luli membual bahwa dia pasti lebih kuat dari Penatua King, tetapi dia ditendang maju mundur, sementara Penatua King seperti orang normal. Dia tidak tahu persis seberapa kuat dia sekarang, tapi yang pasti beratnya lebih dari 150.000 pon. Penatua King berada di tahap akhir alam laut ilahi dan telah memanfaatkan kekuatan senjata misterius, tetapi tidak mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Keterampilan misterius. Luli segera menemukan kuncinya, Penatua King harus mengetahui teknik misterius untuk meningkatkan kekuatannya, atau senjata misteriusnya dapat menghilangkan kekuatannya sendiri. Cek, sepatu bot tembaga Penatua King sudah membesar di depan matanya, dan Luli tidak berani diganggu, dalam pertempuran tingkat ini, jika perhatiannya terganggu, dia akan tertusuk oleh paku di sepatu bot tembaga. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas pedangnya, memukul mundur sepasang sepatu bot tembaga berulang kali, dan tubuhnya terlempar ke belakang karena tolakan berulang kali. Minum. Penatua King berteriak keras, dan cahaya di satu kakinya tiba-tiba mengenai pisau Tianlin. Luli merasakan gaya gravitasi datang darinya, dan tubuhnya dipukul dengan keras dan menghantam kastil batu, membuat lubang besar keluar dari dinding batu. Engah. Darah di tenggorokan Luli tidak bisa lagi ditahan, dia bangkit dan memuntahkan seteguk darah mendengar teriakan di luar, dia mengabaikan pengaturan nafasnya dan membanting tubuhnya ke dinding batu di belakangnya. Ledakan. Terdengar suara benturan dari kastil batu, lalu batu-batu besar berjatuhan, dan seluruh kastil batu runtuh untungnya, Luli melarikan diri dengan cepat, kalau tidak dia akan terkubur hidup-hidup. Memanggil. Melihat Penatua King terbang ke arahnya seperti meteor, Luli diam-diam mengerang di dalam hatinya. Ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Tangannya gemetar terus-menerus saat ini. Jika dia menendang Penatua King beberapa kali lagi, dia pasti tidak akan bisa memegang pedang Tianlin, dan dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati saat itu. Apa yang harus dilakukan? Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, pikiran Luli mulai berpacu, Luling menyuruhnya untuk tidak pernah menyerah, bahkan dalam situasi putus asa. Jelas tidak ada cara untuk melarikan diri, satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Semua kartu trufnya terungkap, kecuali Xiao Bai, yang tidak bergerak. Tetapi Penatua King terus menyerang dengan kaki dan tangannya bebas, jika Xiao Bai mengambil tindakan, Penatua King dapat dengan mudah membasmi Xiao Bai dengan satu telapak tangan. Selain ini, tampaknya yang ada hanyalah teknik misterius Thunderbolt. Masih ada lebih dari selusin helai energi misterius di lautan ketuhanannya, masalahnya dia hanya bisa melepaskan satu helai sekarang, dan peningkatan kekuatannya sangat kecil, jadi tidak berarti banyak. Memanggil. Kedua kaki Penatua King terbang ke sana seperti dua aliran cahaya, bersinar terang dan berkedip terus-menerus di udara. Kecepatannya sangat menakutkan sehingga tidak mungkin untuk mengetahui kaki mana yang ditendang terlebih dahulu. Luli hanya bisa menggunakan energinya yang dalam, mengertakkan gigi dan terus berpegangan erat, jika dia tidak memblokir, dia akan segera dihancurkan sampai mati. Dang dang dang, serangan Penatua King lebih dahsyat dari yang lain, seperti gelombang besar, naik satu lapis pada satu waktu, mencoba menenggelamkan Luli hidup-hidup di dalamnya. Ledakan. Luli sekali lagi terlempar ke belakang karena serangan balik tersebut, kali ini, dia terlempar sejauh lebih dari 10 meter dan menabrak pohon, mematahkan pohon setebal kepala manusia. Puff. Luli bangkit dan memuntahkan seteguk darah lagi, tetapi pada saat ini matanya sangat bingung, dalam benaknya ada bayangan terus-menerus dari kaki Penatua King tadi, seperti gelombang. Terus-menerus, gelombang demi gelombang.
Hati Luli tiba-tiba tergerak, seperti sebuah pencerahan, sebuah pertanyaan yang telah lama membingungkannya akhirnya mendapat jawabannya pada saat ini. Teknik misterius yang menggemuruh. Inti dari teknik misterius ini adalah melepaskan energi misterius satu persatu, sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan selapis demi selapis. Suanjin itu seperti bahan peledak, jika digunakan, sisa Suanjin akan meledak pada saat yang bersamaan, tidak dapat dilepaskan satu demi satu, dan tidak akan dapat mencapai peningkatan kekuatan beberapa tingkat. Sekarang dia akhirnya menemukan jawabannya. Suanjin bisa mengalir ke pelukannya satu persatu seperti air pasang, dia tidak mengetahui trik ini sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba memahaminya. Dia memahami arti kalimat yang sangat janggal dan sulit dipahami dalam buku rahasia teknik misterius Benlei. Memanggil, suara terobosan udara terdengar lagi di depannya, tangan Luli masih gemetar, dan darah di sudut mulutnya belum hilang. Tapi matanya bersinar saat ini, seperti bintang paling terang di langit malam. Xiao Bai, sembunyilah, Luli berkata dengan lembut, dan bayangan putih melintas di dadanya dan bergegas ke selokan terdekat. Minum. Luli berdiri, kakinya sedikit tenggelam, dan dia memegang pisau panjang di kedua tangannya dan menebas keras sepatu bot tembaga yang menderu-deru itu. Saat pedang Tianlin bertabrakan dengan sepatu bot tembaga, lengannya sedikit menyala, dan kemudian berkedip 5 kali berturut-turut, pedang Tianlin berubah menjadi kilat, dan tiba-tiba menghunus 5 pisau dalam satu tarikan napas. Ledakan. Kali ini, Luli tidak terbang mundur. Sebaliknya, Penatua King dipukul dengan keras. Meskipun Luli hanya berhasil menggunakan 5 sinar Suanjin, kekuatannya meningkat 5 kali lipat, dan kekuatannya terus meningkat setidaknya 50%, dalam waktu sesingkat itu, bagaimana Penatua King bisa melawan dengan 5 serangan pedang. Minum. Kaki Luli tenggelam lagi, dan dia terbang, pisau Tianlin menghantam kepala Penatua King yang baru saja bangkit dari tanah dan memukulnya dengan keras. Seluruh kekuatan bertarung Penatua King ada di kakinya. Bagaimana dia bisa melawan tanpa senjata misterius di tangannya? Dia hanya bisa berguling-guling di tanah dan menghindari serangan Luli. Anak baru. Luli berteriak pelan, dan menebas Penatua King dengan pedang panjangnya yang seperti gelombang, menyebabkan Penatua King berguling-guling di tanah, menghindari serangannya dan tidak mampu melawan. Memanggil. Pada saat ini, bayangan putih keluar dari parit terdekat, masuk ke jubah Penatua King, dan menembak langsung ke lehernya. Ah! Penatua King telah berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan Luli, bagaimana dia bisa berharap untuk membawa seekor binatang kecil ke dalam parit. Terlebih lagi, kecepatan binatang kecil ini sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali, dan sebagian besar lehernya telah dikunyah oleh Xiao Bai. Dia melambaikan tangannya dengan marah dan meraih lehernya. Bagaimana mungkin Luli membiarkan dia menyakiti Xiao Bai? Pisau Tianlin tersapu dan salah satu lengan Penatua King terbang. Pisau Tianlin berputar lagi dan menebas kepalanya. Faktanya, Luli tidak perlu melakukan apapun. Sebuah lubang berdarah muncul di leher Penatua King. Dia akan mati. Luli memotongnya seperti ini dan terbasmi sepenuhnya. Ho ho. Setelah memastikan bahwa Penatua King telah meninggal, Luli duduk di tanah yang tertutup hujan dan terengah-engah. Jika dia tidak memahami teknik lari guntur kali ini, dia akan dikutuk. Hah! Suara kejutan terdengar dari kereta emas di langit selatan, dan warna aneh muncul di mata indah Zilian Er, yang memiliki tanda bunga ungu di lehernya. Saat itu gelap di malam hari, dan meskipun dia menggunakan sihir khusus untuk meningkatkan penglihatannya, dia masih tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi dia yakin Luli baru saja ditekan dan dipukuli oleh Penatua King, dia hampir mati beberapa kali, tapi dia benar-benar mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam satu gerakan. Penatua King berada di tahap akhir alam laut ilahi. Hal ini dapat dengan mudah ditentukan dari kecepatannya. Bagaimana Luli, seorang pejuang yang baru saja menerobos alam laut ilahi, bisa melawan? Paman, bagaimana dia bisa menang? Dia memandang pria yang mengenakan baju besi emas di sebelahnya, tetapi pria itu sedikit terkejut. Dia berhenti sejenak sebelum bereaksi dan berkata, aku tidak memperhatikan sekarang. Anak laki-laki itu benar-benar terlambat membasmi tahap alam Senhai. Faktanya, kecuali Zilian Er, tidak ada yang memperhatikan sisi Luli, dan mereka semua fokus pada pertempuran di halaman selatan. Pertempuran di sini adalah yang paling sengit dan ada orang-orang yang paling berkuasa siapa yang peduli dengan hidup dan mati seorang pemuda dari alam laut ilahi. Zhao Gui, kamu sangat berani. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di kastil keluarga Liu, dan kemudian bayangan hitam muncul, secepat kilat, dan bergegas ke alun-alun halaman selatan hanya dalam beberapa kedipan. Pemimpin klan. Suara ekstasi yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tetapi mata tetua pertama dan tetua kedua meredup,
mereka tahu betul bahwa konsekuensi menggunakan ramuan untuk membangunkan secara paksa pemimpin klan adalah kehilangan dia selamanya. Liu Rufeng, ekspresi Zhao Gui, kepala keluarga Zhao, berubah, dan ekspresi para leluhur lainnya juga menjadi serius. Kepala keluarga Liu, Liu Rufeng, telah mendominasi kota Wuling selama lebih dari 20 tahun dan menindas mereka selama lebih dari 20 tahun, mereka sangat takut pada Liu Rufeng. Meskipun ranah Liu Rufeng hanya berada di puncak alam kolam jiwa, Liu Rufeng adalah seorang pejuang garis keturunan, memiliki api garis keturunan kelas 4, dengan dilepaskannya keterampilan tempur garis keturunan, semua orang bukanlah tandingannya. Akhirnya seorang pejuang yang baik telah tiba. Keempat gadis di pesawat ruang angkasa lapis baja di atas sedikit bersemangat. Mereka sepertinya terbiasa melihat pria kuat. Pertempuran di alam kolam jiwa di bawah tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan di hati mereka. Aura Liu Rufeng sangat kuat, dan auranya sangat kuat, kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Zillian R, gadis dengan rok kuning Ye Yuhan, dan penjaga di sebelah mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Liu Rufeng. Meskipun Luli merasa sedikit aneh, pertempuran telah berakhir dan tidak banyak yang bisa dilihat. Dari awal hingga akhir, Zillian R dan yang lainnya meremehkan Luli karena dia bukanlah pejuang garis keturunan dan tidak memiliki arti penting bagi keluarga super. Memanggil, Liu Rufeng bergegas ke arahnya dari bawah, dan dia mengunci pusat kekuatan kumpulan jiwa yang paling dekat dengannya, Lu Tianhang, kepala keluarga Lu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju Lu Tianhang. Tetua kedua yang ditekan dan dipukuli oleh Lu Tianhang segera mundur dan menyerahkan medan perang kepada Liu Rufeng. Tetua kedua tahu betul bahwa Liu Rufeng mungkin tidak akan bisa bertahan lama, sebelum dia koma atau mati lagi, dia harus membasmi cukup banyak orang kuat untuk membuat musuh yang kuat mundur. Tuan Yu datang, tetapi tidak mengambil tindakan, yang memberi secercah harapan bagi keluarga Liu. Banyak tetua percaya bahwa selama kekuatan koalisi dari 4 keluarga besar berhasil dipukul mundur sepenuhnya, Tuan Yu tidak akan bisa bertindak terbuka, lagi pula, jika berita menyebar, itu akan merusak reputasinya. Liu Rufeng tidak terlalu memikirkannya, pikirannya penuh amarah, dan dia hanya punya satu pikiran, yaitu membasmi semua leluhur dari 4 keluarga besar. Api, dia meraung keras, tanda api di lehernya bersinar terang, dan dia langsung melepaskan skill sihir garis keturunannya. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan bola cahaya merah, yang melesat lurus ke arah Lu Tianhang seperti meteor. Lao Lu, menjauhlah. Zhao Gui meraung. Dia pernah bertarung melawan Liu Rufeng sebelumnya dan tahu betapa kuatnya kelompok lampu merah ini. Itu adalah api yang dapat dengan mudah membakar senjata dalam tingkat bumi. Lu Tianhang secara alami mengetahui kekuatannya, dan dia akan menghindarinya dengan mengayunkan kakinya saat kekuatannya yang dalam bersinar, tetapi pada saat ini Liu Rufeng meraung kematian. Raungan ini seperti sambaran petir tiba-tiba, suaranya sangat keras sehingga seluruh kota tampak bergetar, dan ruang di depan Liu Rufeng beriak. Prajurit alam Shanghai yang tak terhitung jumlahnya menutup telinga mereka, sementara prajurit alam Xuanwu berguling-guling di tanah sambil memegangi kepala mereka. Suara guntur, ekspresi Zhao Gui, Lu Tianhang dan lainnya berubah drastis. Ini adalah keterampilan rahasia terkuat Liu Rufeng, tapi dia tidak menyangka dia akan menggunakannya segera setelah dia tiba. Suara guntur hari ini adalah keterampilan misterius tingkat bumi. Jika alam Liu Rufeng 1 atau 2 alam lebih kuat, diperkirakan prajurit alam Xuanwu akan terkejut sampai mati. Ini sudah berakhir. Lu Tianhang merasakan energi yang dalam di tubuhnya berada dalam kekacauan, kecepatannya sangat melambat, dan dia berteriak ketakutan. Suara guntur dari langit membuat energi dan darahnya mendidih, dan energinya yang dalam berada dalam kekacauan. Tentu saja dia tidak bisa bergerak lebih cepat, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bola lampu merah menghantamnya. Tidak ada teriakan, tidak ada lolongan, seluruh kepala dan separuh tubuh Lu Tianhang diselimuti oleh massa merah, yang segera terbakar menjadi api yang berkobar, dan kemudian tubuhnya jatuh ke tanah. Keterampilan magis api, Tian Yan, yang dapat membuat energi yang dalam menjadi menakutkan, belum lagi kekuatan tempur Lu Tianhang, bahkan jika prajurit alam roda takdir terkena, dia mungkin akan mati. Tentu saja, dengan kekuatan Liu Rufeng, mustahil untuk mengenai prajurit realem roda takdir. Bagus. Meski gendang telinga mereka masih sakit karena suara gemuruh, banyak prajurit keluarga Liu yang meraung kegirangan. Membasmi Lu Tianhang yang berada di tahap tengah Soul Pon Realm dengan satu gerakan, Liu Rufeng memberi mereka kepercayaan diri yang kuat. Zhao Gui, mati. Liu Rufeng tidak berhenti sejenak, dan bergegas menuju Zhao Gui seperti bola meriam. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa bertahan terlalu lama, jika kepala 4 keluarga besar tidak bisa dibasmi dalam waktu singkat,
keluarga Liu akan hancur. Zhao Gui ketakutan oleh tatapan mata pembasmi Liu Rufeng, dan mundur ke arah selatan. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Tuan Yu, selamatkan saya." Zhao Gui sangat cepat, dan butuh waktu serta tenaga bagi Liu Rufeng untuk membasminya. Jadi ketika Zhao Gui berteriak seperti ini, dia sebenarnya tidak ingin Tuan Yu menyelamatkannya, tetapi dia ingin Tuan Yu membantu membasmi Liu Rufeng. Halaman keluarga Zhao damai, Tuan Yu sepertinya tidak mendengar raungan Liu Rufeng yang menggelegar, atau teriakan minta tolong Zhao Gui. Berdengung. Namun, cahaya warna-warni tiba-tiba menyala di sudut gerbang selatan keluarga Liu, dan kemudian piringan besar berwarna-warni dengan diameter 2 meter terbang ke langit, dan langsung tiba di depan Liu Rufeng seperti aliran cahaya. Ledakan. Piringan warna-warni itu mengenai Liu Rufeng sebelum dia sempat bereaksi. Liu Rufeng terbang mundur, separuh tubuhnya berlumuran darah, dan menabrak batu dengan keras, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Akhirnya, dia mendarat di alun-alun. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Wajahnya yang berlumuran darah menunjuk ke piringan warna-warni di udara dan berkata, "Roda kehidupan, roda kehidupan. Roda kehidupan alam. Apakah ini roda kehidupan?" Seluruh tempat menjadi gempar. Situasi berbalik begitu cepat sehingga banyak orang tidak dapat bereaksi. Lebih banyak orang menatap piringan warna-warni di udara dan merasa ngeri. Xuan Wu, Shenhai, kolam jiwa, roda kehidupan. Orang-orang kuat di alam roda kehidupan semuanya mempraktikkan roda kehidupan, dan satu roda kehidupan dapat meningkatkan masa hidup mereka sebanyak 500 tahun. Selain itu, roda kehidupan ini tidak dapat dihancurkan dan merupakan harta karun yang sebanding dengan senjata mendalam tingkat surgawi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan cukup beruntung untuk melihat roda kehidupan orang yang kuat di alam roda kehidupan saat ini. Yu Hen mengambil tindakan. Liu Rufeng secara paksa dibangunkan oleh ramuan pamungkas, dan menjadi sombong dan sombong, membasmi para tetua keluarga Lu dengan satu gerakan. Tapi dia dengan mudah dipukul sampai mati oleh seseorang, dan orang yang mengambil tindakan adalah orang kuat di alam roda kehidupan. Keluarga yang paling kuat di kota Wuling adalah keluarga Liu, keluarga kelas 3, dan orang yang paling berkuasa adalah Liu Rufeng. Jadi identitas orang kuat di alam roda takdir ini akan segera terungkap baik Tuan Yu, atau orang kulit hitam orang kuat lapis baja di sebelahnya. Zhao Gui dan yang lainnya sangat gembira. Mereka melihat roda keberuntungan berwarna-warni di udara, yang seperti piringan dewa. Dia tahu bahwa setelah malam ini, kota Wuling akan berganti nama menjadi Zhao. Pemimpin klan. Banyak keturunan langsung dari keluarga Liu melolong keras, dengan keputusasaan di mata mereka. Harapan terakhir mereka hancur. Keluarga Liu tidak bisa lepas dari nasib dimusnahkan malam ini. Hahaha. Penatua pertama sudah sangat tua, dan punggungnya agak bungkuk. Pada saat ini, dia berdiri tegak dan tertawa. Tawanya penuh dengan kesedihan, kemarahan dan kemarahan. Dia melihat ke sudut gerbang selatan dan berkata, "Yang keluarga Yu, keluarga kelas 5 yang bermartabat, sebenarnya menyerang keluarga kecil kelas 3 kita. Yu Feijia, kamu berada di peringkat 47 dalam daftar Dewa Perang Gurun Utara, datang untuk menindas keluarga kecil kelas 3 kita, bukan kamu takut dengan cemoohan orang-orang berkuasa di Gurun Utara? Apakah kamu tidak takut dengan cemoohan orang-orang di dunia?" Memanggil. Menanggapinya, roda kehidupan yang berwarna-warni berubah menjadi aliran cahaya dan menghantamnya dengan keras. Kecepatannya terlalu cepat, beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Liu Rufeng. Tetua itu tidak bisa mengelak sama sekali, jadi dia hanya bisa mengangkat pedangnya dan menyerang dengan keras. Ledakan. Tubuh tetua agung itu terlempar, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging. Senjata misterius tingkat tinggi juga terlempar, tetapi tidak meninggalkan bekas pada roda kehidupan yang berwarna-warni. Orang lain meninggal. Seluruh penonton terdiam, dan para tetua keluarga Liu lainnya benar-benar putus asa. Cahaya roda kehidupan terbang kembali ke sudut dalam sekejap, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam perut lapis baja hitam, prajurit Yu Hen. Yu Hen tidak melihat ke medan perang lagi, berubah menjadi cahaya hitam dan berlari menuju kompleks keluarga Zhao. Misinya selesai, Liu Rufeng dan tetua agung keduanya tewas. Jika Zhao Gui tidak bisa menang, pemborosan seperti itu tidak akan sebanding dengan bantuan keluarga Yu. Terima kasih, Tuan Yu Hen. Meskipun Zhao Gui tidak melihat Yu Hen, dia tahu bahwa dialah yang melakukannya. Dia membungkuk dan membungkuk, lalu mengangkat pisau panjang di tangannya dan berteriak basmi, tidak ada seorang pun dari keluarga Liu yang akan dibiarkan hidup. Pada saat ini, bala bantuan yang diundang oleh keluarga Liu, lelaki tua berambut coklat di puncak alam Sol Pon, tiba-tiba melarikan diri menuju gerbang timur, hanya menyisakan satu kalimat maaf, bukan karena saya tidak setia. Bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya,
saya tidak dapat melakukan apapun malam ini. Terselamat. Tetua kedua melihat ke belakang lelaki tua berambut coklat itu yang mundur. Ada bekas ejekan di bibirnya, tapi saat berikutnya matanya memerah dan dia meraung anak keluarga Liu, toh kita tidak bisa bertahan, kenapa tidak bertarung sampai mati dan membasmi salah satu dari mereka? Jika kamu punya cukup uang, basmi dua dan dapatkan satu. Membasmi. Semua penatua, diaken, dan anak-anak dari keluarga Liu mulai minum dengan keras, tetapi beberapa penatua dan diaken di aula luar agak menolak. Mereka bukan anak-anak dari keluarga Liu, dan jika mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, 4 keluarga besar pasti tidak akan mengejar mereka sampai mati. Pukulan pengisap. Zhao Gui mencibir dan hendak bergegas menuju tetua kedua ketika seorang tetua luar tiba-tiba datang dan berbisik di sampingnya, pemimpin klan, Penatua King sudah mati. Apa? Mata Zhao Gui bersinar dengan cahaya dingin. Dia melihat jimat giok rusak di tangan pria ini, dan ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Tetua aula luar ini memiliki banyak jimat giok di tangannya, jimat giok itu disebut jimat giok kelahiran, dan dimurnikan dengan jejak jiwa prajurit. Jika jimat gioknya rusak, berarti orang tersebut sudah mati. Lu Ling juga memiliki sepotong jimat giok kelahiran di tangannya, itu adalah jimat giok kelahiran Lu Ren Huang, tetapi saat ini masih utuh, jadi Lu Ling menyimpulkan bahwa Lu Ren Huang masih hidup. Tetua aula luar ini memiliki banyak jimat giok di tangannya, yang dia kumpulkan sebelum perang dimulai. Tujuannya jelas untuk mengkoordinasikan situasi secara keseluruhan dan menentukan situasi pertempuran semua pihak di gerbang timur, gerbang barat, dan gerbang utara. Banyak orang meninggal malam ini, dan banyak jimat giok yang rusak awalnya, dia tidak perlu melapor kepada Zhao Gui ketika seorang tetua meninggal. Tapi, tetua ini sedikit istimewa, jadi orang ini adalah Penatua King yang pergi untuk menyelamatkan Zhao Rui. Zhao Rui baru saja mengirimkan sinyal bantuan, Zhao Gui mengirim Penatua King untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang Penatua King sudah mati. Bukankah ini berarti Zhao Rui juga dalam bahaya? Jadi tetua aula luar segera melapor ke Zhao Gui. Zhao Gui sedikit terjerat dalam hatinya, pada saat ini adalah kesempatan bagus bagi angin musim gugur untuk menyapu daun-daun yang berguguran dan membasmi semua orang kuat yang tersisa di keluarga Liu. Jika dia menjadi pelatih kepala dan meninggalkan medan perang utama, dia tidak akan bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Masalahnya adalah, Zhao Rui adalah putra kesayangannya. Meskipun putra ini memiliki banyak kekurangan, namun bakatnya diakui oleh kota Wuling. Ia telah membina Zhao Rui sebagai penerusnya. Chen Tua, He Tua, aku serahkan ini padamu. Aku akan pergi ke halaman barat untuk melihatnya. Akhirnya, Zhao Gui mengambil keputusan, memberitahu kepala keluarga He dari keluarga Chen, dan dengan cepat bergegas menuju halaman barat. Penatua King berada di tahap akhir alam laut ilahi. Karena seseorang dapat membasmi Penatua King, tidak ada gunanya mengirim alam laut ilahi ke sana. Demi keselamatan Zhao Rui, dia hanya bisa pergi ke sana secara langsung. Di sini, keluarga Liu hanya memiliki tetua kedua yang berada di alam kumpulan jiwa. Karena tindakan Yu Hen, hati keluarga Liu berada dalam kebingungan. Banyak tetua dari aula luar jelas ingin melarikan diri. Oleh karena itu, apakah dia hadir atau tidak, situasi malam ini tidak dapat diubah. Kota Wuling akan tetap memiliki nama keluarga Zhao. Para tetua keluarga Chen, keluarga He, dan beberapa prajurit dari 4 keluarga besar sedikit bingung. Banyak orang di keluarga Liu juga bingung. Mengapa Zhao Gui pergi ke halaman barat? Mungkinkah ada situasi khusus di halaman barat? Keempat gadis di pesawat luar angkasa lapis baja di langit, Zilian Er, Ye Yuhan dan yang lainnya juga sedikit penasaran. Awalnya, mereka mengira tidak akan ada pertunjukan bagus malam ini, dan yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian yang membosankan, tapi mereka tidak menyangka akan ada hal-hal yang tidak relevan. Pelatih meninggalkan medan perang, apakah masih ada orang kuat di halaman barat? Semua orang menyapu ke halaman barat, hanya untuk menemukan pemandangan yang sangat menarik. Luli menyeret Zhao Rui, yang kakinya patah, menuju halaman barat. Zhao Rui sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan, tetapi Luli mengabaikannya dan menyeretnya, satu kaki ke belakang, mengangkatnya. Sambil memegang pisau Tianlin, dia berjalan menuju ruang tamu. Kecepatan Zhao Gui terlalu cepat, beberapa kali lebih cepat dari Penatua King. Dia meletakkan satu kaki di setiap kastil batu dan berubah menjadi bayangan dan menyapu menuju halaman barat. Penglihatannya jauh lebih kuat daripada alam laut ilahi, dan dia segera melihat Zhao Rui diseret ke belakang di kejauhan, dan dia juga melihat bahwa Zhao Rui hanya memiliki satu kaki tersisa. Zhao Gui gemetar dan meraung dengan marah. Rui Er. Orang menyebalkan kecil,
Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Anak ini akan mati. Di atas kereta emas, Ye Yuhan, yang mengenakan rok kuning muda, bergumam, menatap ke arah Zilian Er, dan berkata dengan bercanda, Zilian Er, apakah kamu tidak kenal pemuda ini? Mengapa kamu tidak menyelamatkan hidupnya? Zilian Er menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Yu Feijia jelas ingin membantu keluarga Zhao, bagaimana saya bisa menyinggung perasaannya tanpa alasan? Beberapa pria lapis baja emas di sekitar Zilian Er mengangguk setuju, mereka tahu betul bahwa Zilian Er bukan takut menyinggung Yu Feijia, tapi itu. Luli tidak layak untuk disinggung. Kaki Zhao Rui patah dan berlumuran darah, baju besi di bagian atas tubuhnya juga terlepas, dan rambutnya acak-acakan, seperti hantu. Melihat putra kesayangannya dalam keadaan yang menyedihkan, Zhao Gui menyalakan api yang berkobar di dalam hatinya dan ingin membasmi puluhan ribu orang untuk menenangkan amarah batinnya. Kecepatannya mencapai batasnya, dan matanya tertuju pada pemuda yang mengenakan baju besi putranya, dan aura pembasmi di tubuhnya terus mengembun. Namun, dia sedikit terkejut di dalam hatinya, karena aura Luli jelas baru saja menembus alam laut ilahi, bagaimana dia bisa membasmi Penatua King. Luli berhenti dan ekspresinya menjadi sangat serius, dia sangat beruntung karena dia tidak membasmi Zhao Rui, jika tidak, dia tidak akan memiliki kartu truf saat ini. Energi dan darah Zhao Gui sekuat gajah naga, dan dia jelas seorang prajurit realem kolam jiwa meskipun Luli memiliki banyak metode, dia tidak cukup sombong untuk melawan prajurit realem kolam jiwa yang kuat. Di gurun utara, perbedaan antara alam sebesar langit dan bumi, orang-orang di alam yang lebih tinggi cukup untuk menyapu bersih sekelompok prajurit di alam yang lebih rendah. Misalnya, di alam laut ilahi, Xuanli lebih kental daripada alam Xuanwu, dan kecepatan, kekuatan, pertahanan, dan kemampuan reaksinya terlalu berbeda, bahkan sekelompok orang di alam Xuanwu tidak dapat mengelilingi alam laut ilahi. Kesenjangan di Soul Pond Realm bahkan lebih besar. Alam kumpulan jiwa menciptakan kolam di dalam jiwa, membuat jiwa menjadi lebih kuat, sehingga meningkatkan banyak kemampuan seperti persepsi dan reaksi. Penglihatan, pendengaran, penciuman, dan persepsi para pejuang di alam kolam jiwa jauh lebih kuat daripada di alam laut ilahi. Gerakanmu sangat cepat, tapi di mata prajurit Soul Pond Realm, mereka terasa 10 kali lebih lambat. Bahkan sebelum kamu bergerak, lawan sudah menyiapkan tindakan balasan. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Fitur penting lainnya dari Soul Pond Realm adalah energi yang sangat besar dapat dilepaskan keluar. Energi misterius dilepaskan terlalu cepat, ketajamannya bisa dibandingkan dengan serangan senjata misterius tingkat bumi, dan bisa membasmi orang dari jarak jauh. Oleh karena itu, Luli segera berhenti dan menginjak kepala Zhao Rui dengan satu kaki. Pada saat yang sama, dia menempelkan pisau Tianlin ke leher Zhao Rui dan menatap Zhao Gui dengan mata dingin sambil terus mendekat. Nasib akhir seorang pejuang adalah kematian. Inilah yang dikatakan Luling. Luli tidak takut mati. Jika Zhao Gui ingin membasminya, dia akan menyeret Zhao Rui untuk dimakamkan bersamanya. Memanggil. Saat ini, di sebuah gang di belakang, tiba-tiba sesosok tubuh berlari ke arahnya. Pria tersebut sedang menggendong orang lain di punggungnya. Ketika melihat pemandangan tersebut, ia langsung menghentikan langkahnya. Liu Yi dan Luling tiba, tetapi Liu Yi melihat Zhao Gui datang sambil mengaum seperti binatang buas. Melihat Luli menggunakannya untuk melawan Zhao Rui, dia panik, dan tubuh halusnya sedikit gemetar karena ketakutan. Luling turun dari punggung Liu Yi, berdiri di depan Liu Yi dengan tongkat, dan berkata dengan lembut, Nona Yi, ayo pergi. Jika Anda ingin selamat, segera evakuasi dari gerbang barat. Keluarga Liu Anda sudah habis. Liu Yi secara naluriah mundur, tetapi setelah mundur ke gang, dia tiba-tiba berhenti. Dia ingin melihat apakah Luli bisa selamat dari tangan Zhao Gui yang marah sambil menyandera. Zilian Er dan yang lainnya juga penasaran. Meskipun ada sandera, Zhao Gui berada di alam kolam jiwa atau prajurit alam kolam jiwa tahap akhir. Zhao Gui memiliki 100 cara untuk membasmi Luli. Hanya dalam beberapa napas, Zhao Gui bergegas dan mendarat di tanah 10 kaki di depan Luli. Jaraknya sangat cocok. Luli tidak akan merasa terancam, tapi dia bisa menggunakan energinya yang dalam untuk menyerang Luli secara instan. Zhao Rui kehilangan terlalu banyak darah dan sudah dalam kondisi setengah sadar. Kakinya yang patah masih mengeluarkan darah saat ini. Zhao Gui menekan amarah di dalam hatinya dan berteriak dengan dingin, Nak, lepaskan anakku, dan aku akan mengampuni hidup Anda. Kalimat ini adalah lelucon yang sangat dingin. Luli akan bodoh jika dia mempercayai Zhao Gui. Dia menatap Zhao Gui, selalu memperhatikan setiap gerakannya. Jika Zhao Gui berani main-main, dia hanya bisa membasmi Zhao Rui dengan satu pisau.
Dia terdiam beberapa saat dan kemudian berbicara kepala klan Zhao, putramu masih mengalami pendarahan saat ini. Meskipun kakinya patah, jika kamu bisa mendapatkan ramuan tingkat surga, dia masih bisa dilahirkan kembali. Dan jika pendarahannya melanjutkan, jika dia jatuh, bahkan jika kamu menemukan dewa, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya. Jadi, sebaiknya kamu menunjukkan ketulusan. Zhao Gui mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang sedikit rumit. Lu Li sangat tenang melebihi usianya. Jika dia terus melanjutkan, Zhao Rui mungkin benar-benar mati kehabisan darah. Dia berpikir sejenak dan berkata, kamu dapat membuat beberapa syarat. Saya ingin anak saya hidup. Jika dia meninggal, seluruh keluargamu akan mati. Mudah. Lu Li telah membuat rencana dalam pikirannya, dan dia berkata carikan aku kereta, dan aku akan membawa putramu keluar kota. Kamu tidak boleh membiarkan siapapun mengikuti atau mengejarnya. Aku berjanji akan melepaskannya, setelah 300 mil dari kota. Jika saya tidak melepaskannya, bawa saja dia untuk memburunya. Lu Ling meminta Lu Li untuk menangkap Zhao Rui hidup-hidup, dengan tujuan yang jelas untuk menyandera dan melarikan diri. Lu Li berpikir akan sangat sulit bagi keluarga Zhao untuk mengejarnya 300 mil jauhnya dari kota, dia dapat dengan mudah memimpin Lulu untuk melarikan diri. Zhao Gui terdiam. Dia terdiam selama 10 napas sebelum berkata, kamu dapat membawa orang itu pergi, dan kereta dapat diatur untukmu, tapi aku ingin kamu benar-benar memastikan keselamatan Ruier. Dan aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa dalam energi yang dimiliki Master Bei Moyu berada di luar imajinasi Anda. Jika Anda berani membasmi Ruier, saya jamin saya akan menemukan Anda dimanapun Anda bersembunyi di ujung bumi dan membasmi semua orang yang ada hubungannya dengan Anda. Mendengar perkataan Zhao Gui, Lu Li merasa lega, sepertinya Zhao Gui sangat mencintai Zhao Rui dan tidak berani main-main. Adapun ancaman dari belakang, Lu Li pura-pura tidak mendengarnya. Tuan Yu memang memiliki banyak energi, tetapi apakah Zhao Gui layak Tuan Yu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejarnya? Ini adalah sebotol obat penyembuhan terbaik. Anda menggunakan bubuk obat untuk menyembuhkan luka anak saya terlebih dahulu, dan saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda menemukan keretanya. Zhao Gui mengeluarkan botol obat dari tangannya dan melemparkannya, lalu berbalik dan sepertinya siap meminta seseorang untuk mengatur kereta. Ketika Lu Li melihat bahwa itu adalah botol obat biasa, dia tidak memperhatikan dan hendak mengambil botol obat itu. Lu Ling di kejauhan merasakan ada yang tidak beres, karena dia melihat cahaya dingin bersinar di mata Zhao Gui ketika dia berbalik. Dia berjalan cepat dengan kruk dan berteriak keras, saudaraku, ada yang salah dengan botol obat ini. Botol obat telah terbang ke arahnya, dan Lu Li hendak meraihnya dengan tangannya. Ketika dia mendengar kata-kata Lu Ling, dia terkejut sejenak dan kemudian menyadari apa yang dia lakukan. Dia mengangkat tangannya dan hendak hancurkan botol obatnya. Sudah terlambat. Zhao Gui tiba-tiba berbalik dan berteriak, meledak. Ledakan. Botol obat tiba-tiba meledak, bubuk putih beterbangan di langit, kepala dan tubuh Lu Li ditaburi bubuk obat hitam, dan banyak bubuk obat yang mau tidak mau menempel di matanya. Dia mengerang kesakitan, terhuyung 2 langkah, dan hampir terjatuh. Duduklah. Mati. Lu Li merasakan matanya perih tak tertahankan dan tidak bisa membukanya sama sekali, tapi dia mampu menentukan arah Zhao Rui. Dia dengan marah mengayunkan pisau Tianlin dan hendak membasmi Zhao Rui dengan satu pukulan. Mendengus. Zhao Gui berada di alam kolam jiwa. Jika Lu Li membasmi Zhao Rui saat ini, hidupnya akan sia-sia selama ini. Dia mengangkat tangannya dan menyerang bayangan tinju Qian, melepaskan energi hitamnya. Bayangan tinju itu menghantam Lu Li dengan kecepatan yang menakutkan sambil berteriak. Kecepatan pelepasan energi yang dalam terlalu cepat. Zhao Gui hanya berjarak 10 kaki dari Lu Li. Jaraknya tercapai dalam sekejap. Tepat ketika pedang Tianlin Lu Li hendak mengenai, bayangan tinju meraung ke arahnya. Jeritan itu terlalu keras, dan pelepasan energi yang dalam membawa aura yang menakutkan, membuat Lu Li merasakan bahaya mematikan. Dia secara naluriah mengangkat pedang Tianlin dan memegangnya di depan tubuhnya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Zhao Rui akan terbasmi sebelum pedang Tianlin mengenainya, jadi dia memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Bayangan tinju Qian hanya sebesar kepalan tangan, lebih mirip bola udara Qian, namun bentuknya terlihat seperti kepalan tangan. Bayangan tinju menghantam pedang Tianlin, dan kekuatan yang menakutkan keluar, pedang Tianlin di tangan Lu Li terlempar, dan kemudian bayangan tinju itu mengenai dada Lu Li. Ledakan. Tubuhnya terbang secara horizontal, dan darah muncrat dari mulutnya di udara. Tubuhnya hancur lebih dari 10 kaki seperti karung pecah, dan dia dihempaskan ke dalam kastil batu. Hidup dan matinya tidak pasti. Adik laki-laki, Lu Ling, yang berjalan cepat dengan kruk,
gemetar ketakutan di matanya. Dia jarang menunjukkan emosi seperti ini selama bertahun-tahun, tapi kali ini dia benar-benar ketakutan, dia takut Lu Li akan mati. Dasar orang menyebalkan kecil, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Sosok Zhao Gui seperti angin, dan dia bergegas menuju kastil batu yang ditabrak Lu Li. Dia tahu betul bahwa Lu Li belum mati. Pedang Tianlin memblokir sebagian kekuatan, dan Lu Li mengenakan baju besi tingkat bumi milik Zhao Rui, yang memblokir sebagian kekuatan, jika tidak, Lu Li akan mati karena pukulan tadi. Tertawa, begitu dia bergegas keluar dari kastil batu, tiba-tiba terdengar suara terobosan di udara di belakangnya, dia tiba-tiba berbalik, tapi matanya tiba-tiba melebar. Dia melihat panah-panah hitam melesat tepat ke leher Zhao Rui sebelum dia bisa bereaksi. Panah-panah itu telah menembus leher Zhao Rui. Ada cahaya redup pada panah-panah, yang jelas sangat beracun, dan darah menutup tenggorokannya. Zhao Gui menyaksikan Zhao Rui dibasmi, merasakan kemarahan dan penyesalan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia baru saja melirik ke arah Lu Ling dan melihat bahwa dia bukanlah seorang pejuang, tetapi orang yang timpang, jadi dia tidak peduli. Di luar dugaan, karena kelalaiannya, Zhao Rui ditembak mati oleh Lu Ling. Dia menengadah ke langit dan meraung sedih Rui Er, Rui Er. Raungan ini dibuat dengan kekuatan maksimal dan bergema di seluruh area sekitarnya, bahkan para prajurit yang bertarung di halaman selatan dapat mendengarnya dengan jelas. Banyak orang terkejut, Zhao Gui datang sendiri, tapi Zhao Rui benar-benar terbasmi. Mungkinkah keluarga Zhao menyergap ahli Soul Pond Realm di sini? Zhao Gui meraung 2 kali, matanya berubah menjadi merah darah. Dia mengabaikan Lu Li, menatap rusa darat dengan mata merahnya yang bersinar, dan meraung gadis bau, aku akan merobekmu menjadi 18 bagian, 18 bagian. Pada saat ini, ekspresi Lu Ling menjadi tenang, Zhao Gui baru saja akan membasmi Lu Li, yang berarti Lu Li belum mati, jadi dia benar-benar lega. Dia membasmi Zhao Rui dengan panah mematikan hanya untuk menarik Zhao Gui, dan sekarang dia telah mencapai tujuannya. Dia merasa santai dan berkata dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya pemimpin klan Zhao, kamu tidak dapat merobek lengan dan kaki kecilku menjadi 18 bagian. Kamu dapat merobeknya menjadi paling banyak 4 atau 5 bagian. Itu sangat berharga itu untuk menukar nyawaku demi nyawa putramu yang berharga. Tatapan Lu Ling yang mengejek dan kata-katanya yang tenang membuat Zhao Gui semakin marah. Awalnya dia ingin melepaskan kekuatan misteriusnya untuk membasmi Lu Ling, tapi dia berubah pikiran pada saat berikutnya. Lu Ling bilang dia tidak bisa merobek 18 bagian. Dia juga ingin mencabik-cabik Lu Ling sedikit demi sedikit dan menyiksanya sampai mati untuk melampiaskan amarah yang luar biasa di dalam hatinya. Dia bergegas maju dengan kasar, mengepalkan satu tangannya dan mencakar leher Lu Ling. Kecepatannya begitu cepat hingga ia berada di depan Lu Ling dalam sekejap mata. Lu Ling merasakan matanya kabur saat lehernya dicengkeram cakar besi, dan tubuhnya terangkat ke udara. Dengan baik, keempat gadis di pesawat luar angkasa lapis baja di ketinggian, Zillian Er, Ye Yuhan dan yang lainnya tidak tahan untuk memalingkan muka. Adegan yang akan terjadi pasti akan terlalu berdarah dan kejam. Seorang gadis muda akan dicabik-cabik hidup-hidup. Memikirkan adegan ini membuat orang berdebar-debar. Saudaraku, tembak basmi, dia. Pada saat ini, Lu Ling mengeluarkan suara yang sulit, Zhao Gui secara naluriah terkejut. Saat dia menoleh, dia teringat ada sesuatu yang tidak beres karena dia tidak mendengar suara apapun dari belakang. Jatuh ke dalam jebakan. Dia merasakan tangan Lu Ling tiba-tiba melambai, dan kemudian racun disemprotkan ke udara. Tanpa pikir panjang, dia meremas tangan Lu Ling dan menggunakan kekerasan, meremukkan leher Lu Ling hingga berkeping-keping. Hehe, ketika dia berbalik, dia melihat Lu Ling tertawa dengan susah payah, dan kemudian dia memuntahkan seteguk darah, yang menutupi wajah Zhao Gui. Peng! Sesuatu yang aneh terjadi lagi. Tubuh Zhao Gui tiba-tiba terbakar dengan api yang berkobar, nyala api masih berwarna biru, nyala api menyala tanpa bisa dijelaskan dan tiba-tiba terbakar. Apa-apaan ini? Zhao Gui melemparkan tubuh Lu Ling ke samping dan buru-buru menamparkan kepala dan tubuhnya dengan api. Namun apinya tidak bisa dipadamkan, ia berguling-guling di tanah berusaha memadamkan api di tubuhnya. Tapi dia tidak bisa memadamkan apinya sama sekali, dan apinya semakin membesar, Zhao Gui melolong kesakitan dan berguling tanpa henti. Ini, Liu Yi, yang bersembunyi di gang, gemetar. Dia pernah melihat api biru ini sebelumnya. Diba mati terbakar oleh nyala api ini, tapi dia tidak menyangka Lu Ling juga bisa membakar Zhao Gui sampai mati. Liu Yi memandang Lu Ling, ekspresinya berubah lagi, karena tubuh Lu Ling juga ternoda bubuk putih,
pada saat itu tubuhnya juga tersulut api yang berkobar, dan tubuhnya hampir terbakar menjadi tumpukan minuman bersoda. Hah, situasi aneh di bawah tentu saja membuat khawatir Zillian R dan orang lain di atas. Masing-masing dari 4 gadis di pesawat luar angkasa lapis baja berseru api macam apa ini. Begitu mendominasi hingga bisa membakar alam kolam jiwa sampai mati. Nenek, datang dan lihat. Seorang wanita tua dengan tongkat berbentuk ular keluar dari kabin dan keluar. Dia menatap wajahnya dengan sedikit terkejut, dan berkata dengan terkejut apakah api ini, api legendaris dari dunia bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? 2 orang terbakar. Gadis yang berbicara itu menunjuk ke arah Luling, yang hendak dibakar menjadi arang, dan berkata, gadis itu menaburkan bubuk putih, lalu keduanya terbakar. Yah, sepertinya mereka menyemprotkan seteguk penuh darah pada akhirnya. Itu memang api neraka. Wanita tua itu mengangguk sedikit, lalu memandangi tubuh Luling dengan heran dan berkata di daerah kecil ini, seseorang benar-benar tahu cara membuat bubuk racun Nether Sky yang hilang. Sayang sekali gadis kecil ini sudah mati, kalau tidak, dia bisa melakukannya membawa kembali Dewi Istana kami. Melihat ekspresi bingung keempat gadis itu, wanita tua itu menjelaskan bubuk racun Nether Sky ini dikembangkan oleh Pak Tua Tianhen. 100 tahun yang lalu, Pak Tua Tianhen menggunakan bubuk racun langit Netherworld untuk membakar hidup-hidup 1 juta anggota kelompok ke-6 keluarga kelas mengejutkan tanah Tiongkok. Bubuk racun langit Netherworld ini terbakar ketika terkena darah, dan dapat dibakar hidup-hidup bahkan di puncak alam raja. Tetapi hanya karena lelaki tua Tianhen membakar jutaan orang hingga mati 100 tahun yang lalu, dia terlalu kejam, jadi orang kuat di puncak kaisar manusia Zhongzhou secara pribadi membasminya. Resep rahasia membuat racun langit Nether bubuknya juga menghilang, tapi aku tidak menyangka akan muncul di kota kecil ini lagi. Disayangkan, keempat gadis itu diam-diam menghela nafas. Jika mereka tahu Luling bisa membuat bubuk beracun seperti itu, mereka pasti akan meminta wanita tua itu untuk menyelamatkan Luling dan membawanya kembali ke sekte mereka. Sekarang Luling telah berubah menjadi arang, semuanya sudah terlambat. Api macam apa ini? Zillian R dan Ye Yuhan di sana terkejut sekaligus bingung, bukankah api ini terlalu sombong untuk bisa membakar hidup-hidup ahli alam kolam jiwa tahap akhir? Para penjaga di samping kedua orang itu mengerutkan kening, dan mereka tidak memikirkan lelaki tua Tianhen dari 100 tahun yang lalu. Mungkin mereka belum pernah mendengarnya, jadi mereka hanya sedikit terkejut. Hah, tidak. Seorang pria kuat berbaju besi emas di sebelah Zillian R tiba-tiba berseru, matanya tertuju pada tubuh Luling, bibirnya bergerak dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia bergumam bagaimana dia bisa hidup kembali. Paman, apa yang menjadi hidup? Zillian R bertanya dengan sangat bingung, tetapi orang kuat itu tidak menjawab, dia melirik ke orang kuat lainnya dan menemukan bahwa semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Pria kuat di sebelah Ye Yuhan di sana memiliki ekspresi yang sama. Paman Zillian R akhirnya terbangun dari keterkejutannya, menunjuk ke tubuh Luling dan berkata gadis yang dibakar sampai mati sebenarnya memiliki kehidupan di tubuhnya, dan cedera di tubuh pulih dengan cepat. Bagaimana bisa? Zillian R dan Ye Yuhan saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Bagaimana kamu masih bisa bertahan setelah dibakar seperti ini? Belum lagi Luling sama sekali bukan seorang pejuang, bahkan seorang pejuang di alam roda kehidupan abadi pasti akan mati bukan? Ini, wanita tua di pesawat luar angkasa lapis baja, bersandar pada tongkat berbentuk ular, menemukan situasi aneh di bawah. Dia dengan hati-hati merasakannya sejenak, lalu bergumam kaget tidak bisakah dunia bawah dibakar sampai mati oleh api surga. Ini tidak masuk akal, lahir dari api, nirwana dan penciptaan kembali. Mungkinkah ini gadis itu adalah janin surgawi Phoenix api yang legendaris? Di luar gerbang selatan, jimat giok di tangan seorang tetua dari keluarga Zhao tiba-tiba hancur. Masih ada pertempuran di gerbang selatan saat ini. Wajar jika 1 atau 2 orang kuat mati. Tetua dari gerbang selatan keluarga Zhao memandangnya dengan santai tanpa menganggapnya terlalu serius. Namun ketika dia melihat benang merah pada jimat giok itu, matanya membelalak karena jimat giok itu milik Zhao Gui, dengan kata lain, Zhao Gui sudah mati. Pemimpin klan, tubuh penatua Zhao mulai gemetar, dan tangannya gemetar karena dia takut. Dia adalah tetua aula dalam keluarga Zhao, meskipun dia tidak berasal dari garis keturunan yang sama dengan Zhao Gui, kematian Zhao Gui akan menjadi bencana bagi seluruh keluarga Zhao. Dia hanya berpikir sejenak dan segera bergegas menuju kompleks keluarga Zhao. Dia harus melaporkan berita tersebut kepada Zhao Xi sesegera mungkin, dan kemudian meminta Zhao Xi meminta Tuan Yu untuk bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Kami telah meraih kemenangan besar malam ini,
dan besok kota Wuling akan mengganti nama belakangnya menjadi Zhao. Jika Zhao Gui meninggal pada saat seperti itu, tidak ada yang tahu apakah kota Wuling akan memiliki nama keluarga Zhao besok, dan bahkan keluarga Chen dan keluarga He mungkin akan menyerang keluarga Zhao. Oleh karena itu, tetua ini merasa bahwa hanya intervensi Guru Yu yang dapat menstabilkan situasi secara keseluruhan dan menyelamatkan keluarga Zhao. Pertarungan di gerbang timur dan gerbang utara hampir berakhir, namun perang di gerbang selatan masih berkecamuk. Tetua kedua memimpin sekelompok tetua dan prajurit aula dalam keluarga Liu, berencana untuk bertarung sampai mati di sini malam ini, jadi meskipun mereka semua terluka parah, pertempuran tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Zilian dan yang lainnya di langit tidak memperhatikan gerbang selatan, mata mereka tertuju pada mayat yang terbakar di halaman barat. Zhao Gui tidak lagi berguling, dan menilai dari situasinya, dia hampir mati terbakar seluruhnya. Tubuh Luling tidak bergerak, penampilannya hangus seluruhnya, hidung dan mulutnya tidak dapat dibedakan, tidak ada bedanya dengan mayat. Luli tetap tidak bergerak setelah dihantam ke dalam kastil tanah, tidak diketahui apakah dia tidak sadarkan diri atau sudah mati. Di gang tidak jauh dari situ, Liu Yi tetap tidak bergerak, dia tidak takut, dia juga tidak menyadari situasi aneh di dalam tubuh Luling. Alasan mengapa dia tidak bergerak adalah karena dia merasa ada beberapa pemikiran spiritual yang terkunci di sini. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Liu, dia telah membaca beberapa buku dan mengetahui beberapa rahasia yang tidak berhak diketahui oleh orang biasa. Dia tahu bahwa satu-satunya orang kuat yang dapat memancarkan pemikiran spiritual untuk dijelajahi adalah mereka yang berada di atas alam abadi. Ini berarti ada banyak prajurit alam abadi yang menyelidiki di sini, jadi dia secara alami tidak berani bergerak. Ia memang terus pulih, dan vitalitasnya semakin kuat. Paman Zilian menyelidiki sebentar dan berbisik dengan pasti gadis ini hidup kembali. Dia terbakar sampai mati oleh nyala api yang begitu mengerikan, tapi dia masih hidup. Gadis ini sangat aneh. Zilian tidak dapat mendeteksinya tanpa kesadaran spiritualnya, tetapi dia percaya pada pamannya. Dia berpikir sejenak dan bertanya dengan suara rendah, "Paman, menurutmu apakah gadis ini mungkin adalah janin dewa langit dan bumi?" Paman dan pria kuat lainnya yang mengenakan baju besi emas saling memandang, mata mereka sedikit berbinar, dan paman berteriak, "Apakah itu janin surgawi Phoenix Api?" "Paman." Ada sedikit tekad di mata Zilian dan dia memerintahkan, "Apakah itu janin surgawi Phoenix Api atau bukan, kamu segera turun dan angkat gadis ini." "Hei!" Sebelum paman Zilian bergerak, bayangan hitam dari pesawat luar angkasa lapis baja di kejauhan menembus langit dan melesat langsung ke halaman barat. Kecepatan bayangan hitam itu begitu cepat sehingga banyak orang tidak menyadarinya, seorang wanita tua berambut perak sudah berdiri di samping Luling. Ada bekas kepahitan di sudut mulut pamanku saat dia berkata orang-orang dari istana Dewi sudah keluar. Tampaknya itu memang embrio surgawi Phoenix Api. Reaksi kami terlalu lambat. Sudah terlambat. Zilian menghela nafas dengan enggan. Ye Yuhan di sana bertukar pikiran dengan orang-orang kuat di sekitarnya, dan sepertinya telah menyadari keanehan Luling. Dia menatap Zilian dan berkata, "Zilian bagaimana kalau kita bekerja sama untuk merebut janin surgawi Phoenix Api ini? Tidak masalah siapa anggota keluargamu, tapi jangan memanfaatkannya orang-orang Kingsu." "Hehe." Zilian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wanita tua itu bukanlah orang biasa. Jika tebakanku benar, dia seharusnya menjadi sosok terbesar kedua di istana Dewi Kingsu, nenek ular Nether, yang memiliki kelas 7, darah Nether Snake. Bersama-sama, kita tidak cukup baginya untuk melihatnya." Ular garis keturunan kelas 7. Ada sedikit ketakutan di wajah Ye Yuhan, dan dia menjulurkan lidahnya, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meski tidak ada tanda garis keturunan di leher wanita tua di bawah ini, dia tahu betul bahwa tanda garis keturunan orang kuat bisa disembunyikan dan hanya akan terungkap saat skill sihir garis keturunan dilepaskan. Zilian tidak mau sembarangan. Kebetulan tongkat yang dipegang wanita tua itu adalah tongkat berbentuk ular, jadi dia harus berhati-hati. "Itu memang nenek Nether Snake." Paman Zilian mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Masam gabungan kita semua tidak cukup untuknya, jadi jangan pikirkan tentang janin surgawi Phoenix Api ini." Wanita tua di bawah berdiri di samping tubuh Luling yang hangus, tapi dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tenang, dengan sepasang mata tua redup menatap tubuh Luling. Ledakan. Tetua kedua dari selatan tiba-tiba terlempar oleh upaya gabungan dari kepala keluarga Chen dan kepala keluarga He, dia telah menderita banyak luka dan tidak dapat berdiri sama sekali selama ini. Semangat para tetua keluarga Liu yang tersisa menurun dengan cepat, dan banyak tetua yang menunggu segera mulai mengungsi.
Semua prajurit Soul Pond Realm dari keluarga Liu telah meninggal, dan mantan penguasa kota Wuling akan segera dimusnahkan. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal dalam keluarga Liu selama bertahun-tahun, jika dia tidak pergi saat ini, dia akan dimakamkan bersama keluarga Liu. Pepohonan tumbang dan puluhan ribu orang tersebar. Lebih dari 40 anggota keluarga Liu yang tersisa telah berjalan melewati lebih dari separuh alam laut ilahi sekaligus, dan mereka semua berlari secepat yang mereka bisa, dan tak lama kemudian mereka semua keluar dari lautan kota. Wajah ketujuh tetua yang tersisa dan lainnya penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Mereka tidak melarikan diri. 4 keluarga besar tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah, jadi mereka tidak punya pilihan selain berjuang sampai akhir. Memanggil, 2 sosok naik ke langit dari kompleks keluarga Zhao di selatan, yaitu Yu Feijia dan Yu Hen. Yu Feijia sedang menggendong seorang gadis, dan gadis itu hanya mengenakan pakaian cabul dan sedikit berantakan, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang memalukan. Gadis cantik itu terlihat sangat tidak bahagia, dengan air mata berlinang. Dia sudah mengetahui berita kematian Zhao Gui, dan dia berlutut dan memohon pada Yu Feijia untuk mengambil tindakan untuk membalaskan dendam ayahnya. Baru kemudian Yu Feijia mengambil tindakan secara langsung. Setelah keduanya terbang ke udara, sebuah cahaya melintas di tangan Yu Hen, dan sebuah kereta kecil dengan cepat membesar dan akhirnya berubah menjadi kereta emas besar. Yu Feijia terbang bersama Zhao Xi, diikuti oleh Yu Hen, dan lampu kereta bersinar langsung menuju halaman keluarga Liu. Hah! Sesampainya di langit di atas halaman barat, Yu Feijia melirik beberapa kali dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dia menemukan tubuh Zhao Gui, baju besi Zhao Gui adalah senjata misterius tingkat bumi dan belum terbakar seluruhnya. Dia melihat nenek Nether Snake dan mengira Zhao Gui dibasmi olehnya. Dia mengerutkan kening, mengendalikan kereta emas untuk perlahan mendarat ke bawah, dan bertanya dengan suara yang dalam orang-orang dari Istana Dewi, mengapa kamu terlibat dalam urusan kami di Gurun Utara? Nenek Mingxi mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Yu Feijia, dan berkata dengan acuh tak acuh saya tidak tertarik untuk terlibat dalam pertempuran internal Anda di Gurun Utara. Saya tidak membasmi bangsa Anda. Zhao Xi mengenali baju besi Zhao Gui dan melihat tubuh Zhao Rui. Dia berkata dengan sedih dan marah apakah kamu tidak membasminya? Ayahku berada di tahap akhir dari Soul Pond Realm. Siapa lagi yang bisa membasminya selain kamu? Diam, kamu tidak ada urusannya bicara di sini. Yu Feijia memarahi dengan dingin, orang kuat tidak suka berbohong, setidaknya nenek Ming Snake tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Dia mengerutkan kening dan menatap nenek Nether Snake dan berkata, jika bukan kamu yang membasminya, lalu siapa yang melakukannya? Nenek Ming Snake menunjuk ke arah Luling di depannya dan berkata, gadis kecil inilah yang membasminya. Yu Feijia dan Yu Hen terkejut, Zhao Xi jelas tidak mempercayainya, tapi mereka tidak berani menyela lagi. Yu Feijia menatap Luling beberapa kali dan segera menemukan masalahnya. Dia bergumam kaget orang ini tidak mati bahkan setelah dibakar seperti ini. Dan lukanya sembuh begitu cepat. Itu tidak benar, meridiannya tersumbat, tidak ada tingkat budidaya apapun. Pada saat ini, Luling yang hangus perlahan membuka matanya. Itu memang janin surgawi Phoenix Api. Paman Zilian menghela nafas dengan emosi, dan yang lain yakin akan hal ini. Luling tidak berkultivasi apapun, meridiannya diblokir, dan dia tidak meminum pil apapun. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat setelah mati terbakar oleh nyala api yang begitu mengerikan? Tidak ada penjelasan selain janin surgawi Phoenix Api yang sangat langka dan legendaris. Api Phoenix Surga Janin. Saat Yu Feijia mendengar suara itu, alis Rujian tiba-tiba berdiri. Ia sangat menyadari keajaiban janin ilahi langit dan bumi semacam ini. Ia pernah memperoleh sebuah buku kuno dengan berbagai penjelasan tentang janin ilahi langit dan bumi. Matanya tiba-tiba menjadi panas, dan dia berbalik dan berkata orang-orang dari Istana Dewi, karena orang ini membasmi Zhao Gui, maka orang ini harus diserahkan kepadaku. Mendengus, Nenek Ming dia mencibir, mengangkat kepalanya dan berkata, aku yang pertama kali menemukan janin surgawi Phoenix Api ini. Siapapun yang ingin merebutnya adalah musuhku. Yu Feijia sedikit marah, dan dia berkata dengan dingin ini bukan King Zumu, ini Gurun Utara. Meskipun Istana Dewi sangat kuat, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Nenek Ming dia tidak menganggapnya serius dan berkata dengan tenang memang benar naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal, tapi di Gurun Utara, kamu tidak dianggap sebagai ular lokal. Mata Luling terbuka, tetapi sangat lemah, bulu mata dan kelopak mata terbakar, mata tidak dapat terbuka sepenuhnya, hanya celah yang terlihat. Ada kebingungan di matanya. Bukankah dia sudah mati?
Mengapa dia masih bisa mendengar orang berbicara? Dia menyipitkan matanya beberapa kali, lalu tiba-tiba membuka mulutnya yang terbakar dengan susah payah, menatap wanita tua di depannya, dan mengeluarkan suara lemah. Siapa, kamu? Ketika Nenek Ming dia mendengar suara Luling, dia mengabaikan Yu Feijia dan tersenyum di wajah keriputnya, seperti seorang nenek tua yang baik hati. Dia berkata dengan lembut, jangan takut, nak, aku adalah ibu mertua ular dari Istana Dewi. Bukan hanya aku tidak akan menyakitimu, aku juga akan membawamu kembali ke Istana Dewi dan memberimu hadiah yang bagus. Peluang. Luling sepertinya mengerti sedikit, dia berhenti sejenak dan berkata dengan susah payah, kamu, membawa, aku, kemanapun, kamu bisa, tapi, kamu, harus, mengambil, dengan, saudaraku. Sangat sulit bagi Luling untuk berbicara dan suaranya sangat pelan, tetapi Nenek Ming Si masih dapat mendengarnya dengan jelas. Senyuman di wajahnya memadat, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, Istana Dewi kita tidak pernah menerima murid laki-laki, dan tidak ada laki-laki yang bisa memasuki lembah Dewi. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh generasi pertama penguasa istana, jadi. Tidak. Cahaya di mata Luling meredup, meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi setelah dia dibakar, seperti mengapa dia tidak mati. Mengapa hal ini memicu wanita tua itu untuk membawa dirinya kembali ke Istana Dewi. Tapi dia cerdas seperti es dan salju. Dia hanya terdiam selama beberapa detik dan kemudian berkata dengan lemah lagi, kalau begitu bantu aku membasmi orang-orang kuat dari 4 keluarga besar dan Tuan Yu, dan aku akan pergi bersamamu ke Istana Dewi. Kalau tidak, bawalah aku bersamamu. Saat aku kembali, aku akan menjadi orang mati. Nada suara Nenek Nedersnake sangat kuat, dan dia tampak seperti wanita tua yang sangat keras kepala. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membawa Luli pergi, dan menilai dari ekspresi dan nada suaranya, dia pasti akan membawanya pergi dengan paksa. Luling hanya bisa memikirkan satu solusi yang bukan solusi, yaitu membiarkan Nenek Ming Snake membasmi orang kuat dari 4 keluarga besar dan Tuan Yu. Dengan cara ini, keluarga Liu dapat dilestarikan, dan Luli secara alami akan aman. Dia terlalu lemah dan merasa seperti dia akan pingsan kapan saja. Dia tidak punya waktu untuk berbicara terlalu banyak dengan nenek ular dunia bawah. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan. Jika Nenek Nedersnake tidak setuju, yang akan diambil darinya pasti adalah mayat. Menatap mata tegas Luling, Nenek Ular Ming ragu-ragu. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengambil keputusan dan berkata, oke, aku berjanji, tapi Yu Feijia tidak bisa membasminya, aku hanya bisa membantumu mengusirnya, dia memanggil. Luling tahu bahwa ini adalah keuntungan bagi Nenek Ming Si, dan dia berkedip setuju. Tubuh nenek ular dunia bawah segera terbang ke udara. Cahaya ungu bersinar di lehernya dan tanda ular kecil berwarna ungu kehitaman muncul. Aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya dan langsung menyelimuti seluruh kota. Dengan baik, ekspresi Zilian Er dan Ye Yuhan berubah, dan para penjaga di sekitar mereka berdiri di depan mereka dan mengendalikan kereta untuk mundur dengan cepat. Ekspresi Yu Feijia juga berubah drastis, dan tanda bilah pedang muncul di lehernya, seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Adapun para prajurit yang masih bertarung di bawah, mereka semua ditekan oleh aura kuat nenek ular dunia bawah dan tidak berani bergerak. Jika roda kehidupan Yuhen yang berwarna-warni membuat banyak pejuang merasa seperti binatang misterius yang tak terkalahkan dan kuat, aura nenek Nedersnake saat ini membuat mereka merasa seperti dewa dan iblis. Ular dunia bawah, keluar. Nenek ular hitam berteriak dalam-dalam, dan ular kecil berwarna ungu kehitaman di lehernya bersinar dengan cahaya hitam, dan tongkat berbentuk ular di tangannya juga bersinar dengan cahaya hitam. Nenek Nedersnake melemparkan tongkatnya ke bawah, tongkat itu membusuk di udara dan berubah menjadi ribuan ular hitam kecil. Ular hitam kecil itu terbang di udara seperti kilat, menemukan seorang pejuang dari 4 keluarga besar, dan tenggelam ke dalam tubuh mereka. Bang 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 bang. Sesuatu yang mengejutkan semua prajurit keluarga Liu terjadi. Tubuh semua prajurit yang ditenggelamkan oleh ular hitam tiba-tiba meledak menjadi bola daging cincang, termasuk kepala keluarga He dari keluarga Chen di alam Sol Pon, yang juga meledak dan mati. Orang-orang dari Istana Dewi, kamu sudah keterlaluan. Yu Feijia sangat marah dan membasmi rakyatnya di depannya, ini adalah tamparan di wajahnya. Dia adalah sosok terkenal di Gurun Utara, bagaimana sikapnya di masa depan. Berdengung. Tanda pedang di lehernya menyala, dan dia juga melepaskan sihir garis keturunannya. Namun sebelum dia sempat mengambil tindakan, aura nenek ular Ming kembali menguat, dan meningkat beberapa kali lipat. Dengan kekuatanmu, beraninya kamu menyebut dirimu ular lokal. Nenek ular Ming mencibir dan melambaikan tangannya,
dan ular kecil di langit di bawah mengerumuni Yu Feijia dan mereka bertiga. Alam Junhou. Pedang panjang di tangan Yu Feijia baru saja terhunus dan dia segera memasukkannya kembali ke sarungnya. Tanpa ragu, dia berubah menjadi bayangan hitam dan terbang ke arah timur. Dia sangat cepat, tetapi kecepatan Yu Hen tidak. Zhao Xi hanya berada di alam Xuanwu dan ditelan ke dalam tubuhnya oleh ular hitam yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Xi berubah menjadi daging cincang dalam sekejap dan mati. Yu Hen hanya bertahan untuk bernafas dan juga meledak sampai mati. Berjalan, Zillian dan orang lain yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani melihat lebih jauh dan mengendalikan kereta emas untuk melarikan diri dengan cepat. Nenek ular Ming bukan dari Gurun Utara, jadi membasmi seseorang di Gurun Utara adalah di luar batas. Bagaimana jika dia takut akan balas dendam orang-orang kuat di Gurun Utara dan membasmi orang untuk membungkamnya? Orang-orang dari Istana Dewi, kamu sudah keterlaluan, kamu sudah keterlaluan. Tunggu saja pemimpin klan kami memburumu. Yu Feijia sudah bergegas keluar dari kota Wuling, dia berbalik dan meraung, lalu terus berlari dengan liar ke kejauhan, menghilang ke pegunungan yang jauh dalam sekejap mata. Hehe, nenek ular hitam tidak menganggap serius ancaman Yu Feijia, ular hitam itu terbang ke arahnya dan mengembun menjadi tongkat berbentuk ular. Dia terjatuh ke belakang, mengambil luling dan terbang menuju pesawat luar angkasa lapis baja di atas. Setelah berpikir sejenak, dia mengirim pesan lain dan berkata kamu harus lebih baik kepada saudara laki-laki gadis kecil ini. Jika ada masalah dengan saudara laki-lakinya, dia akan menghancurkan klanmu. Nenek Ming dia sepertinya sangat menghargai Luling, dan dia memberitahu keluarga Liu bahwa wajar saja demi An Luling untuk tidak membiarkan dia mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Nenek Nedersnake bergegas ke pesawat luar angkasa lapis baja, dan pesawat luar angkasa besar itu melintas dan terlihat di udara. Kemudian ia berubah menjadi monster raksasa dan terbang ke arah selatan, menghilang di langit selatan dalam sekejap mata. Ledakan. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh menabrak dinding benteng batu di halaman barat keluarga Liu, wajah dan tubuhnya berlumuran darah, dan dadanya penyok, sungguh menyedihkan untuk dilihat. Dia berguling beberapa kali di tanah, berjuang untuk bangun, dan berteriak ke langit selatan kakak, kakak. Luli tidak pernah pingsan, dia terluka parah hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia benar-benar melihat apa yang terjadi selanjutnya melalui lubang besar di dinding. Dia menyaksikan Kijang darat dibakar sampai mati tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu, dia hampir pingsan, tetapi setelah nenek ular terbang, dia menahannya dan bertahan. Kemudian, dia ingin merangkak keluar, tetapi aura ular dunia bawah terlalu kuat, dan dia tidak bisa bergerak. Baru setelah nenek Mingxi membawa Lulu pergi, dia memanggil kekuatannya yang dalam dan menghantam dinding dengan satu tarikan napas. Namun, dia keluar terlambat, pesawat luar angkasa lapis baja di langit selatan telah lama menghilang, dan saudara perempuan tercintanya tidak tahu kemana dia dibawa. Engah, raungan itu melukai lukanya, mata Luli menjadi gelap, dia mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah dan pingsan sepenuhnya. Tanda tanya, Xiao Bai bergegas keluar dari kastil batu dan melihat Luli pingsan, dia berteriak cemas dan mengelilingi Luli. Memanggil, Liu Yi, yang berdiri di gang, akhirnya sadar dan berlari ke arahnya, dia mengabaikan Xiao Bai dan dengan cepat memberi Luli ramuan penyembuhan. Luli tidak punya pilihan selain mati sekarang wanita tua yang menakutkan itu berkata bahwa dia harus baik kepada adik laki-laki Luling, jika tidak dia akan menghancurkan keluarga Liu. Wah, terjadi ledakan di halaman selatan, tidak banyak prajurit yang tersisa di keluarga Liu saat ini, dan hampir semuanya terluka. Semua orang di alam kolam jiwa meninggal, banyak orang di aula luar melarikan diri, hanya ada 21 orang yang tersisa di alam laut ilahi, dan ada kurang dari 300 prajurit di alam Xuanwu. Orang-orang ini sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi mengapa semua orang kuat dari 4 keluarga besar dibasmi sekaligus, tidak meninggalkan seorang pun. Bahkan pelayan Tuan Yu, Yu Hen, terbasmi. Tuan Yu juga lari ketakutan. Siapa wanita tua menakutkan itu? Kekuatan magis macam apa yang merupakan metode mengejutkannya? Mengapa dia harus membantu keluarga Liu? Halaman barat. Wanita tua itu turun dari pesawat luar angkasa lapis baja dan langsung menuju halaman barat, lalu membawa pergi seseorang yang dibakar menjadi arang dari halaman barat. Yu Feijia juga pergi ke halaman barat pada awalnya, dan ternyata Zhao Gui juga pergi ke halaman barat. Semuanya menunjukkan bahwa jika ingin memahami keseluruhan cerita, Anda harus mencari tahu apa yang terjadi di halaman barat. Tetua ketujuh, anggota terkuat keluarga Liu yang tersisa, terdiam sesaat dan segera berlari menuju halaman barat.
Dia tidak sabar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia melarikan diri bersama kedua tetua itu dan segera menemukan Liu Yi. Ketika dia melihat Liu Yi memeluk Luli, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Yier, apa yang terjadi tadi? Siapa orang kuat itu? Mengapa dia membantu kita, keluarga Liu?" Liu Yi menyaksikan semuanya. Dia cerdas dan memahami banyak hal. Dia menjelaskan orang itu adalah orang penting di istana Dewi Kingsu. Alasan mengapa dia membantu kami adalah karena dia dari tanah. Tetua ketujuh dan yang lainnya memandang Liu Yi sambil menunjuk ke arah Luli, dan mata mereka dipenuhi keheranan. Luli memiliki kesan yang sangat buruk di benak tetua ketujuh, dan dia bahkan pernah memerintahkan Luli untuk dijadikan sasaran. Luli hanyalah orang kecil dari suku Dilong, bagaimana dia bisa dikaitkan dengan orang-orang besar di istana Dewi? Ini sulit diterima oleh tetua ketujuh. Liu Yi memandang Luli dengan ekspresi yang kompleks dan penuh dengan emosi. Dia telah menyerah pada Luli sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luli dan saudara laki-lakinya lah yang menyelamatkan keluarga Liu malam ini. Dia berhenti sejenak dan menjelaskan semua yang dia lihat. Setelah mendengarkannya, ketujuh tetua dan 3 orang lainnya masih sedikit tidak percaya, merasa seperti sebuah fantasi. Tetua ketujuh bertanya, "Maksudmu, Luli membasmi banyak orang dan menangkap Zhao Rui. Kemudian, Zhao Gui datang dan dibakar sampai mati oleh saudara perempuannya. Lalu, saudara perempuannya hidup kembali, yang menyebabkan perhatian tembakan besar di Istana Dewi. Pukulan besar terakhir di Istana Dewi membantu membasmi orang-orang dari 4 keluarga besar hanya demi Suster Luli. Jika dia tidak melihat ini dengan matanya sendiri, Liu Yi akan menganggapnya tidak dapat dipercaya. Namun, ini adalah fakta yang dia duga. Dia mengangguk dan berkata, "Memang benar demikian. Tidakkah kamu mendengar apa yang menjadi pukulan besarnya?" Dari Istana Dewi berkata pada akhirnya, "Apakah kamu menginginkan kami bersikap baiklah pada Luli, jika tidak kami akan menghancurkan klan kami." Dibakar sampai mati dan hidup kembali. Mata tetua ketujuh berkilat, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu, dan dia berseru, "Apakah saudara perempuan Luli adalah Phoenix api yang legendaris? Apakah ini menarik perhatian orang-orang kuat di Istana Dewi?" "Ya, pasti. Bukan api Phoenix. Bagaimana bisa janin dibakar sampai mati dan kemudian hidup kembali?" Meskipun ada banyak hal yang masih belum dia pahami, tetua ketujuh telah mempercayai kata-kata Liu Yi. Jika tidak mungkin menjelaskan situasi aneh yang baru saja terjadi. Kakek tujuh. Liu Yi tidak tahu apa yang terjadi di gerbang selatan, jadi dia bertanya bagaimana situasi keluarga. "Berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran ini? Sepertinya saya mendengar suara kakek saya." Begitu tetua ketujuh mengatakan ini, ekspresi ketiga tetua berubah suram. Tetua ketujuh menutup matanya kesakitan dan menghela nafas. "Kakekmu, kakek tertuamu, dan kakek keduamu semuanya tewas dalam pertempuran. Banyak orang tewas kali ini, dan banyak orang melarikan diri, diperkirakan tersisa kurang dari 20 tetua, dan hanya ada 3 hingga 400 murid." "Kakek." Penglihatan Liu Yi menjadi gelap, tubuhnya lemas ke tanah, dan dia hampir pingsan. Dia baru saja mendengar suara Liu Rufeng, tetapi dia sedikit tidak yakin karena Liu Rufeng tidak sadarkan diri, dan sekarang dia tahu bahwa Liu Rufeng telah tewas dalam pertempuran. Melihat Liu Yi yang menangis, tetua ketujuh merasa sangat sedih, tetapi dia tahu bahwa ini bukanlah momen yang menyedihkan. Krisis dalam keluarga Liu belum sepenuhnya terselesaikan, orang-orang di Istana Dewi membasmi orang, menepuk pantat mereka dan pergi, tetapi Tuan Yu melarikan diri dan dapat membawa orang kembali kapan saja. 2 lelaki tua lainnya memahami situasi ini, dan salah satu dari mereka terdiam sejenak dan bertanya, "Saudara tujuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir kita tidak dapat tinggal di kota Wuling lagi." Sebelum 4 keluarga besar menyerang dengan ganas, mereka berpikir untuk mempertahankan kota Wuling. Sekarang keempat keluarga kuat itu hampir musnah, mereka berhasil bertahan hidup, namun mereka tidak lagi berani tinggal di kota Wuling. Setelah pertempuran ini, vitalitas keluarga Liu rusak parah. Semua prajurit alam Sol Pon tewas dalam pertempuran, dan tidak banyak prajurit alam laut ilahi yang tersisa. Kekuatan keluarga Liu bahkan tidak sebanding dengan keluarga Lu sebelumnya, keluarga Chen, dan keluarga He, dan mereka telah direduksi menjadi keluarga kelas 2 biasa. Dengan kekuatan keluarga Liu, sangat mustahil untuk mengendalikan kota Wuling sekarang. Sekalipun Tuan Yu tidak membawa siapapun, saya khawatir keluarga lain akan datang menduduki kota Wuling. Oleh karena itu, kita tidak boleh tinggal di kota Wuling, jika tidak keluarga Liu akan hancur total. Dulu, keluarga Liu punya peluang untuk mempertahankan kota Wuling, namun kini mereka tidak punya peluang.
Mereka bertiga harus secara serius mempertimbangkan masa depan keluarga Liu, dan bekerja keras untuk mencari tahu. Berjalan, semua orang kuat di keluarga meninggal, dan tetua ketujuh menjadi orang terkuat dan paling bergengsi di keluarga Liu. Dia hanya bermeditasi setengah batang dupa sebelum berkata dengan penuh tekad segera pergi, Lao ke-9 dan Lao 13, pergilah dan sampaikan pesanan saya. Semua anggota keluarga Liu akan berkumpul, mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan kota Wuling semalaman. Kedua tetua itu mengangguk dan segera berbalik untuk membuat pengaturan. Liu Yi menatap tetua ketujuh dengan tatapan kosong dan bertanya, ayo pergi, kemana lagi kita bisa pergi? Tuan Yu pasti akan mengirim orang untuk mengejar kita. Gurun Utara sangat besar, tapi tidak ada tempat bagi keluarga Liu kami untuk tinggal. Memiliki. Tetua ketujuh melihat ke selatan dan berkata selama kita bisa memasuki Danau Qiandao sebelum para pengejar mengejar, kita masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Danau Pulau Seribu. Ada sedikit kilau di mata Liu Yi, tetapi setelah memikirkannya, dia tersenyum pahit dan berkata kakek Qi, keluarga telah memukimkan kembali begitu banyak wanita dan anak-anak di beberapa lembah. Diperlukan setidaknya 2 hari untuk memilih orang-orang ini naik dan membawa mereka ke Danau Qiandao bersama-sama. Berbulan-bulan, kan? Bagaimana bisa Tuan Yu memberi kita waktu yang begitu lama? Jangan ambil itu. Ada jejak tekad di mata tetua ketujuh, dan dia berkata dengan penuh tekad ayo pergi dulu. Jika kita terburu-buru, kita bisa tiba dalam waktu setengah bulan. Jika kita membawanya, semua orang akan mati. Ah! Tubuh halus Liu Yi bergetar. Tetua ketujuh begitu kejam sehingga dia meninggalkan semua wanita, anak-anak, dan anggota keluarga. Orang-orang itu kemungkinan besar akan dibasmi dan ditangkap. 90.